Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 10. Sudah jamak di satu pemerintahan negara manapun juga, di antara orang-orang yang merasa diri sendiri besar atau dianggap sebagai orang-orang penting, yakni tokoh-tokoh pemerintahan, ada yang merasa tidak puas dengan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Ketidakpuasan ini mungkin saja karena mereka merasa tidak memperoleh kedudukan yang sesuai dengan harapan mereka, atau karena tidak cocok dengan politik pemerintahan, akan tetapi sebagian besar yang merasa tidak suka adalah mereka yang merasa dirugikan, baik lahir maupun batin. Tidak mungkin ada suatu pemerintahan yang dapat menyenangkan atau memuaskan semua pihak yang masing-masing mempunyai keinginan sendiri-sendiri dan kadang-kadang keinginan-keinginan itu saling bertentangan. Demikian pula dengan keadaan di Bhutan. Di antara pejabat tinggi atau rendah yang merasa puas dan menjadi pegawai-pegawai yang setia dan jujur, tentu saja terdapat pula pembesar-pembesar yang merasa tidak puas dan diam-diam dalam hati mereka menentang kebijaksanaan yang diambil oleh Raja Bhutan. Mereka ini terutama sekali menentang kebijaksanaan pemerintah yang condong bersahabat dengan Kaisar Kerajaan Cheng dan yang menentang gerakan Nepal. Mereka akan merasa lebih senang kalau Bhutan bersahabat dengan Nepal, yang selain menjadi negara tetangga dekat, juga memiliki kebudayaan dan agama yang masih serumpun. Akan tetapi karena di Bhutan terdapat Wan Tek Hoat, seorang bangsahan yang telah banyak berjasa terhadap Bhutan, dan yang menjadi penasihat nomor satu dari Raja, tentu saja mereka yang pro-Nepal dan menentang kerajaan Cheng itu tidak berani mengeluarkan isi hati mereka secara berterang. Pada suatu siang yang cukup terang, suatu keadaan yang amat menyenangkan bagi daerah Bhutan yang dingin itu, nampak seorang anak perempuan yang cantik dan lincah berloncatan di antara semak-semak belukar dalam sebuah hutan liar di lereng bukit. Anak perempuan ini usianya 9 tahun, wajahnya bulat telur dengan dagu meruncing dan kedua tulang pipinya menonjol berwarna merah segar, mulutnya kecil mungil dengan bibir yang penuh dan merah, sepasang matanya bersinar-sinar, lebar dan terang, dua kuncirnya yang gemuk dan panjang itu ikut melambai-lambai ketika ia berloncatan. Anak ini sungguh cantik, gerakannya lincah, wajahnya selalu berseri dan matanya membayangkan kejenakaan dan kegembiraan, tangan kiri memegang busur kecil, tangan kanan memegang anak panah, sedangkan di punggungnya masih terdapat beberapa batang anak panah cadangan. Tidaklah terlalu mengherankan kalau anak perempuan berusia 9 tahun ini sedemikian lincah dan sigap gerakannya karena ia adalah Gangga Dewi atau Wan Hongbue, putri tunggal dari pendekar sakti Wan Tek Hoat dan putri Shanti Dewi. Semenjak kecil, baru saja dapat berjalan, ayahnya telah menggemblengnya sehingga biarpun usianya baru 9 tahun, namun Hongbue telah memiliki tubuh yang sehat dan kuat, gerakan yang gesit dan nyali yang besar. Apalagi anak ini memang gemar berburu, pekerjaan yang umum di daerah Bhutan dan sudah seringkali anak ini mengikuti rombongan para pemburu untuk berburu rusa dan binatang-binatang hutan. Ia sudah pandai mempergunakan anak panahnya, juga pandai mempergunakan pedang kecil yang tergantung di pinggang itu. "Hei, Tuan Putri. Perlahan dulu." Terdengar suara seorang wanita menegur dari belakang. "Di hutan ini mana ada putri-putri segala macam?" Hongbue mengomel tanpa menghentikan kedua kakinya yang berloncatan dengan sigapnya di antara semak-semak belukar. "Nona. Nona Hongbue, kalau Nona berlari-larian seperti itu, tentu rusa-rusa kabur dan burung-burung terbang menjauh," teriak sutara wanita kedua. Mendengar ini, Hongbue menghentikan larinya dan menoleh sambil tersenyum melihat dua orang wanita cantik yang berpakaian ringkas seperti para pemburu berlari-lari mengejarnya. Dua orang wanita itu adalah para pengawalnya karena pada siang hari ini Hongbue hendak berburu sendiri, hanya ditemani dua orang pengawal itu. Tentu saja dua orang wanita itu bukan wanita sembarangan, melainkan pengawal-pengawal yang memiliki kepandaian silat cukup tinggi. Sebagai putri tunggal suami istri yang berkedudukan tinggi, atau lebih tepat memiliki wibawa dan pengaruh yang besar sekali di istana, dan beribu seorang putri bekas putri mahkota, watak Hongbue sungguh aneh. Ia tidak manja atau besar kepala, bahkan kalau berada di luar istana, ia ingin bebas dari segala macam peraturan yang mengikatnya, ingin hidup seperti anak-anak lainnya dan karena itulah, tadi ia menegur seorang pengawalnya yang menyebut Tuan Putri. Ia lebih suka disebut Nona begitu saja sehingga tidak semua orang tahu bahwa ia seorang putri dari istana. "Sungguh sialan benar kita hari ini." Anak itu mengomel. "Sampai begini siang dan sudah berjalan sangat jauh,
belum juga bertemu dengan seekor pun rusa atau binatang lain. Nona, sebaiknya kita kembali ke kota. Kita sudah hampir sampai di perbatasan, seorang pengawal yang alisnya tebal memperingatkan. Tidak, kita belum memperoleh seekor pun binatang buruan, bagaimana bisa kembali? Aku akan malu kalau pulang tidak membawa hasil, bantah Hongbue. Itu mudah diatur, Nona. Kita bisa singgah di rumah pemburu istana, membeli 2 ekor rusa gemuk dan... Tak tahu malu? Hongbue memotong ucapan pengawal yang hidungnya mancung itu. Pemburu macam apa itu? Curang dan rendah, tidak memperoleh buruan lalu membeli di pasar, mengakui binatang belian itu sebagai hasil buruan. Tidak saja, ya. Aku mau mencari terus ke bukit di depan itu. Kelihatan rimbun hutannya. Ih. Jangan ke sana, seru pengawal beralis tebal. Kenapa? Bukit itu tidak termasuk wilayah kita dan pula. Ada kabar bahwa akhir-akhir ini ada beruang-beruang hitam yang ganas berkeliaran di sana. Aku tidak takut. Tapi beruang hitam itu bisa ganas sekali dan amat berbahaya. Hongbue memandang kepada 2 orang pengawalnya sambil bertolak pinggang, sepasang alisnya dikerutkan. Pengawal-pengawal macam apa yang menemaniku sekarang ini? Kalau kalian takut, pulanglah dan aku akan pergi sendiri. Aku tidak akan pulang sebelum memanggul binatang hasil buruanku dan aku akan bangga sekali kalau dapat menyeret pulang bangkai seekor beruang yang menjadi korban anak panah atau pedangku. Setelah berkata demikian, anak itu membalikkan tubuhnya dan melanjutkan perjalanannya. Kemarahannya sudah hilang dan ia berlari-lari sambil bersenandung gembira. 2 orang pengawal itu saling pandang, lalu mengangkat pundak dan keduanya lalu cepat mengikuti anak yang berada di bawah perlindungan mereka. Ketika mereka tiba di kaki bukit depan itu, tiba-tiba Hongbue memberi isyarat ke belakang. 2 orang pengawal itu memandang ke depan dan merasa girang sekali melihat bahwa tak jauh dari situ terdapat sekumpulan rusa sedang makan rumput. Bagus, pikir mereka, kalau nona kecil itu sudah berhasil merobohkan seekor rusa, tentu tidak perlu lagi mereka mendatangi bukit yang berbahaya di depan itu. Mereka pun cepat mempersiapkan busur dan anak panah. Angin bertiup ke arah depan, maka mereka dapat berindap-indap menghampiri rusa-rusa itu dengan aman. 2 orang pengawal itu agaknya sudah mengenal baik watak Hongbue. Kalau mereka mendahului menggunakan anak panah merobohkan rusa, tentu anak itu akan marah. Maka mereka pun menanti sampai anak itu melepas anak panah. Setelah mereka bertiga berindap-indap mendekati, menyelinap di antara semak-semak belukar sebagai pemburu-pemburu yang berpengalaman, Hongbue nampak membidikkan anak panahnya dari balik semak-semak. Ia berada di depan dan kini ia dapat melihat jelas binatang-binatang itu, melihat mata mereka yang bening, tanduk mereka yang bagus dan telinga mereka bergerak-gerak. Ia harus berhati-hati karena maklum betapa tajamnya daya tangkap telinga binatang itu. Ia membidik dengan hati-hati ke arah seekor rusa jantan yang paling gagah, besar dan tegap di antara kelompok rusa itu. Akan tetapi, tiba-tiba rusa itu mengeluarkan suara aneh lalu menghampiri seekor rusa betina, mencium-cium dengan moncongnya seperti orang mencumbu. Rusa betina ini pun indah dan rusa ini pun senang dicumbu. Mendadak wajah anak itu berubah merah. Ia tahu apa artinya ketika rusa jantan itu mengangkat tubuh depannya di belakang rusa betina. Rasa jengah membuat Hongbue tiba-tiba menjadi marah. Ia tidak memperdulikan keadaan 2 ekor rusa itu dan membidikkan anak panahnya ke arah leher rusa jantan yang nampak menjulang tinggi. Wut! Singgi! Cep! Rusa jantan mengeluarkan pekik yang nyaring dan panjang, tubuhnya meloncat turun dan dalam sekejap mata saja, semua rusa terkejut dan berlompatan melarikan diri dari tempat itu. Pekik rusa jantan yang agaknya menjadi pemimpin gerombolan ini tentu merupakan pekik peringatan bagi mereka. Rusa betina yang dicumbu tadi pun sudah menghilang. Rusa jantan yang terkena anak panah di lehernya itu terhuyung, akan tetapi segera meloncat dan melarikan diri naik ke bukit. Sejenak 2 orang pengawal wanita itu tertegun. Mereka terkejut dan khawatir sekali ketika melihat kenyataan bahwa nona mereka telah menyerang rusa jantan yang sedang bermain cinta dengan rusa betina. Nona mereka ternyata telah melakukan 2 macam kesalahan. Kesalahan pertama adalah pelanggaran kepercayaan tradisional di antara para pemburu, yaitu menyerang rusa yang sedang berkasih-kasihan. Dan kesalahan kedua adalah menyerang rusa pemimpin kelompok dengan anak panah sekecil itu.
Orang-orang Butan mengenal dongeng yang berasal dari India tentang raja yang telah memanah dan melukai seekor rusa jantan yang sedang berkasih-kasihan dengan betinanya. Rusa jantan itu dalam keadaan sekarat menyumpahi si raja yang telah mengganggu mereka yang sedang bermain asmara, yaitu bahwa kalau raja itu berani mendekati dan bermain cinta dengan istri-istrinya, dia akan kena kutuk dan tewas. Raja ini agaknya memandang rendah kutuk yang dilontarkan oleh rusa itu. Setibanya di rumah, dia disambut oleh istri-istrinya yang cantik. Dia lupa akan kutuk itu dan bermain cinta dengan mereka. Dia pun kena kutuk dan roboh tewas. Dongeng ini menjadi peringatan bagi para pemburu di Butan agar tidak sekali-kali mengganggu rusa atau binatang lain yang sedang bermain asmara, dari burung sampai binatang buruan lain yang besar-besar. Dan sekarang, Hong Bue telah melanggar pantangan itu. Dan kesalahan kedua adalah kesalahan yang bodoh. Seekor rusa jantan sekuat itu mana dapat dirobohkan oleh sebatang anak panah, walaupun bidikannya tepat mengenai leher? Kalau tepat menembus jantung, barulah rusa itu akan roboh seketika. Akan tetapi pada saat itu, Hong Bue sudah meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan mengejar rusa yang sudah terluka dan kabur naik ke bukit yang penuh hutan lebat itu. "Nona, jangan kejar!" teriak mereka. Akan tetapi melihat anak itu sama sekali tidak peduli dan terus lari memasuki hutan, terpaksa mereka pun mengejar secepat mungkin. Ketika akhirnya kedua orang pengawal itu dapat menyusul Hong Bue, tiba-tiba mereka menghentikan langkah dan memandang terbelalak ke depan. Rusa merupakan binatang yang dapat berlari paling cepat. Larinya sambil berlompatan tinggi sehingga sukarlah bagi Hong Bue untuk dapat menyusulnya. Ketika anak ini berlari sambil berloncatan memasuki hutan, ia kehilangan jejak rusa itu dan tiba-tiba saja ia sudah berhadapan dengan seekor beruang hitam betina yang amat besar, yang berada di situ bersama seekor beruang hitam kecil, anaknya yang baru sebesar anjing. Binatang itu nampaknya juga kaget ketika tiba-tiba bertemu dengan Hong Bue. Kini Hong Bue sudah menarik busurnya dan membidikkan anak panah yang sudah siap itu ke arah si beruang kecil. Wajah anak ini berseri-seri, sepasang matanya bersinar-sinar. Ia berhadapan dengan beruang dan memperoleh kesempatan merobohkan seekor beruang. Hanya kegembiraan ini sajalah yang memenuhi pikirannya pada saat itu, yang membuat ia lupa akan bahaya yang mungkin mengancamnya. Prat! Wir! Cep! Anak panah itu menyambar dan anak beruang itu pun roboh terguling, menguik-nguik dan bergulingan di atas tanah. Pada saat itulah kedua orang pengawal itu datang dan mereka terbelalak berdiri di belakang Hong Bue, wajah mereka pucat dan khawatir sekali. Kekhawatiran mereka itu segera terbukti. Beruang betina itu mengeluarkan gerengan dahsyat yang seolah-olah menggetarkan bumi, lalu menerjang ke depan. Sejak tadi Hong Bue yang gembira melihat betapa anak panahnya berhasil merobohkan anak beruang kecil, sudah mempersiapkan anak panah lagi. Kini, melihat beruang besar lari maju, dengan tabah ia pun lalu menyambut dengan lepasan anak panahnya. Anak panah itu meluncur dan menyambar ke arah beruang betina. Akan tetapi ketika anak panah itu mengenai pundak beruang itu, anak panah meleset dan hanya mendatangkan luka kecil saja. Kulit beruang itu dilindungi bulu yang kuat. Dua orang pengawal juga cepat melepaskan anak panah mereka, akan tetapi beruang itu tiba-tiba berdiri di atas kedua kaki belakangnya dan kini dua kaki depannya digerak-gerakkan ke depan, menyampok runtuh anak panah yang menyambar. Kemudian dia pun menyerang dan menubruk ke depan. "Nona, cepat lari!" teriak seorang pengawal sambil menarik lengan Hong Bue ke belakang. Dua orang pengawal itu mencabut pedang mereka dan menyambut serangan beruang itu dengan pedang di tangan. Akan tetapi beruang itu sungguh kuat luar biasa. Dia berani menyambut dan menangkis pedang dengan kedua lengan telanjang. Lengannya dilindungi bulu yang kuat dan pedang-pedang tajam itu hanya mampu melukai sedikit saja. Sebaliknya, begitu kedua tangannya menyambar dan menangkis, dua batang pedang itu terlempar dan terlepas dari tangan dua orang wanita pengawal itu. Beruang itu menerjang terus dan tamparan-tamparan kedua tangannya tak dapat dihindarkan oleh wanita-wanita pengawal itu yang mencoba untuk menangkis. Akan tetapi, begitu lengan mereka bertemu dengan tangan bercakar itu, terdengar bunyi tulang patah dan tubuh mereka terbanting keras ke kanan-kiri, membuat mereka tak dapat bangkit kembali dan hanya mengeluh kesakitan sambil memandang dengan muka pucat dan mata terbelalak ketika melihat binatang yang sudah menjadi semakin buas karena kemarahan itu menerjang ke arah Hong Bue. Akan tetapi anak ini pun bukan sembarangan bocah.
Biarpun ia hanya merupakan seorang anak perempuan yang usianya belum genap 10 tahun, namun ia sejak kecil telah mengalami gemblengan lahir batin oleh ayahnya yang sakti sehingga biarpun ia melihat dua orang pengawalnya sudah roboh dan kini beruang itu menyerangnya, ia masih dapat bersikap tenang dan tidak gugup sama sekali. Dengan sigapnya Hong Wei meloncat ke kiri, jauh dari jangkauan cakar itu sambil melolos pedangnya. Ia tahu bahwa menyerang beruang itu sama dengan mencari celaka karena beruang itu amat kuat dan ia tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh dua orang pengawalnya tadi. Mereka itu mudah celaka dan roboh karena kesalahan sendiri berani menyerang lawan yang demikian kuatnya. Kini Bue Hong tidak mau menyerang, hanya menanti dengan pedang di tangan dan waspada terhadap keadaan di sekitarnya. Ia mundur sampai di depan sebatang pohon, sedapat mungkin ia hendak memancing agar binatang itu menjauhi dua orang pengawalnya yang sudah terluka. Karena kalau binatang itu kini menyerang mereka, tentu mereka akan tewas dalam keadaan mengerikan, mungkin akan dicabik-cabik oleh binatang yang sedang marah itu. Karena tubukannya yang pertama tidak berhasil, beruang itu mengeluarkan gerengan dahsyat saking marahnya. Agaknya, naluri yang peka dari binatang itu membuat ia tahu siapa yang membunuh anaknya dan kini diserangnya Hong Wei dengan kemarahan memuncak. Anak itu yang berdiri di depan sebatang pohon, kembali mengelak dengan loncatan ke kiri sambil mengelebatkan pedangnya, menusuk ke arah muka beruang itu. Brak! Pohon itu tumbang dilanda tubuh beruang yang menubruk sekuat tenaga tadi. Dilemparkannya pohon itu dan dia membalik. Hong Wei sudah siap dengan busurnya. Ketika beruang itu membalik, anak itu melepas 3 batang anak panah berturut-turut dan 3 batang anak panah itu bertubi-tubi menyambar ke arah mata beruang. Beruang itu menggerak-gerakkan kedua tangannya, berusaha menangkap anak panah, akan tetapi dia hanya berhasil meruntuhkan 2 batang sedangkan yang sebatang lagi menyerempet tepi matanya dan menimbulkan luka yang cukup membuat sebelah matanya perih dan tidak dapat dibuka lagi. Tentu saja dia menjadi semakin marah. Diserangnya Hong Wei bertubi-tubi. Anak itu meloncat ke sana-sini dan pada saat ia kehabisan tempat untuk mengelak, ia menangkis dengan pedangnya. Trak! Pedang itu terlempar jauh dan tubuh Hong Wei terguling. Pada saat itu beruang yang sudah marah menubruk ke depan. Anak itu hanya terbelalak, maklum bahwa ia tidak akan mampu menyelamatkan diri lagi. Pada saat yang amat berbahaya bagi Hong Wei, nampak sesosok tubuh kecil menyambar ke depan dan 2 buah kaki meluncur cepat menghantam dada beruang yang berdiri di atas kedua kaki belakang dan hendak menubruk Hong Wei. Bu! Cewa! Tendangan yang merupakan tendangan terbang itu tepat mengenai dada beruang. Binatang itu tidak terjengkang, akan tetapi terhuyung ke belakang dan sebaliknya anak laki-laki yang melakukan tendangan luar biasa itu terpental dan hanya dengan berjungkir balik dia mampu menghindarkan dirinya terbanting. Bagaimanapun juga, dia telah berhasil menyelamatkan Hong Wei karena anak perempuan ini dapat memperoleh kesempatan untuk bangkit berdiri dan menjauh. Anak laki-laki yang berusia 10 tahun lebih itu adalah Suma Cheng Liong. Sejak tadi dia datang bersama Hek Ih Moong Pangkui dan keduanya melihat dengan jelas betapa seorang anak perempuan dengan gagah beraninya melakukan perlawanan terhadap amukan seekor beruang betina yang besar. Bahkan dengan anak panahnya, anak perempuan itu sempat melukai tepi mata binatang itu, padahal 2 orang wanita pengawalnya telah terluka dan tidak berdaya membantunya. Cheng Liong memandang kagum bukan main dan Hek Ih Moong juga menonton sambil tersenyum. Sedikit pun tidak mempunyai keinginan membantu anak perempuan kecil yang sedang diancam oleh beruang buas. Bahkan diam-diam ada rasa tegang yang amat menggembirakan hatinya, ketegangan mendebarkan yang hanya dapat dirasakan oleh seorang kejam seperti dia membayangkan betapa tubuh anak perempuan yang lunak lembut itu nanti akan dicabik-cabik oleh tangan binatang buas yang amat kuat itu. Akan tetapi, ketika melihat anak perempuan itu roboh dan terancam bahaya maut, bangkitlah jiwa kependekaran di dalam hati Cheng Liong dan tanpa memperdulikan gurunya yang diam saja, dia sudah meloncat ke depan dan menendang dada binatang itu untuk menyelamatkan Hong Wei. Pada saat itu terdengar suara berdengung. Itulah suara trompet tanduk rusa yang ditiup orang. Mendengar ini, Hong Wei memasang kedua tangan di depan mulut, membentuk corong lalu mengeluarkan pekik melengking. Tak lama kemudian berkelebat datang seorang laki-laki yang gagah perkasa. Dengan pandang matanya yang mencorong tajam, pria ini memandang ke arah Hong Wei, kemudian Cheng Liong dan akhirnya ke arah kakek berpakaian petani serba hitam itu. Ayah,
Beruang itu berbahaya sekali, teriak Hongbue yang menjadi girang melihat ayahnya datang. Sementara itu, beruang yang marah itu kini sudah menggereng. Tadi agaknya dia bingung dan ragu, mana yang harus diserangnya, anak perempuan itu ataukah anak laki-laki yang baru saja membuat dadanya terasa sesak dan nyeri itu. Akan tetapi sebelum dia bergerak, Wan Tek Hoat, ayah Hongbue, sudah mendahuluinya, menyerangnya 2 kali dengan sambaran kedua tangan. Gerakan Wan Tek Hoat cepat sekali. Beruang itu terlalu lamban untuk dapat mengelak atau sempat menangkis, dan tahu-tahu secara beruntun, kedua telapak tangan Tek Hoat telah menyambar dan tepat mengenai dada, kemudian kepalanya. Pelak! Pelak! Nampaknya hanya tamparan biasa saja yang mengenai dada dan kepala beruang itu, akan tetapi akibatnya sungguh hebat. Beruang itu meraung dan sempoyongan, mencoba untuk meloncat ke depan membalas serangan, akan tetapi dia terpelanting, roboh dan berkelojotan lalu mati. Melihat ini, diam-diam Hek Ih Moong Pangkui terkejut bukan main. Sebagai seorang datuk kaum sesat, tentu saja dia mengenal pukulan sakti yang amat ampuh. Dapat merobohkan beruang sebesar itu hanya dengan 2 kali tamparan merupakan bukti bahwa dia berhadapan dengan seorang ahli yang amat tangguh. Apalagi ketika dia melirik dan melihat betapa di dada dan kepala beruang yang penuh bulu itu nampak tanda telapak jari tangan dan di bagian itu, bulu-bulunya rontok seperti terbakar dan tanda telapak jari tangan itu nampak nyata. Maka dia pun segera dapat menduga siapa adanya laki-laki berusia kurang dari 50 tahun yang gagah perkasa ini. Bukankah di Butan, seperti telah didengarnya, terdapat seorang Han yang kini menjadi pangeran, suami Putri Shanti Dewi bernama Wan Tek Hoat yang pernah dijuluki si Jari Maut? Agaknya inilah orangnya, pikirnya dengan gembira sekali. Pertemuan yang sungguh amat menguntungkan dia. Ayah! Kau hebat! Hongbue meloncat menghampiri beruang yang mati itu dan memandang kepada ayahnya dengan wajah berseri. Hongbue, engkau terluka, kata Tek Hoat sambil meraih putrinya. Ternyata anak perempuan itu terluka di dekat pundaknya, di pangkal lengan kanan. Luka ini terjadi ketika pedangnya tertangkis dan pedang yang mencelat itu sempat melukai pundaknya sendiri. Untung ia cepat melepaskan pedang dan menarik lengannya sehingga lengannya tidak sampai patah-patah tulangnya bertemu dengan tangan beruang. Ayah, anak laki-laki itulah yang tadi menyelamatkan aku dari terkaman beruang, kata Hongbue yang agaknya tidak memperdulikan luka di pundaknya. Agaknya baru sekarang Tek Hoat teringat kepada anak laki-laki dan kakek itu. Dia menoleh, memandang Cheng lain penuh perhatian, melihat bahwa anak ini sungguh merupakan seorang anak laki-laki yang memiliki sifat-sifat kegagahan yang membayang pada wajahnya, pandang matanya dan sikapnya, kemudian dia memandang kepada kakek itu. Seorang kakek yang berpakaian petani serba hitam, sederhana, namun ada sesuatu yang membuat Tek Hoat menduga bahwa kakek ini pasti bukan orang sembarangan. Entah nampak pada sinar mata yang tajam berwibawa itu, atau pada sikapnya yang terlampau tenang itu. 2 pengawalku telah roboh terluka oleh beruang. Aku mempertahankan diri dengan pedang dan anak panah, akan tetapi aku pun roboh dan tentu aku sudah diterkam oleh binatang itu kalau anak laki-laki ini tidak muncul. Dia berani meloncat dan menendang dada beruang dengan kedua kaki. Gaya terjangannya itu indah dan hebat sekali, ayah. Hongbue memang luar biasa. Tadi dalam keadaan terancam bahaya maut mengerikan, ternyata ia masih sempat memperhatikan gaya terjangan Cheng Liong ketika anak laki-laki itu menyerang beruang. Mendengar penuturan putrinya, Tek Hoat segera menjura kepada kakek berpakaian petani hitam itu. Dia tahu bahwa di Himalaya berkeliaran banyak sekali pertapa-pertapa dan orang-orang tua yang sakti, maka dia pun dapat menduga bahwa tentu kakek ini seorang yang sakti pula bersama muridnya. Kami menghaturkan banyak terima kasih atas budi pertolongan Lo Cianpue dan adik kecil ini atas bantuan yang diberikan sehingga anak perempuan kami terhindar dari malapetaka. Hek Ih Moong cepat membalas penghormatan itu. Tai Hiap sungguh membuat saya malu dengan sebutan Lo Cianpue. Tai Hiap yang demikian perkasa, dapat membunuh beruang buas hanya dengan tangan kosong, sungguh amat mengagumkan dan belum pernah saya melihat kegagahan seperti itu. Saya hanyalah seorang tukang obat dan tukang sulap murahan saja, merasa mendapat kehormatan besar sekali dapat bertemu dengan Tai Hiap. Perkenalkan, saya adalah Pangkui atau biasa disebut Pang Xinshi. Saya melihat nona kecil yang gagah perkasa ini terluka pundaknya, dan juga 2 orang nona itu luka-luka dan patah tulang lengannya. Kalau boleh, biarlah saya mengobati mereka.
Tentu saja Tek Hoat mengangguk membolehkan dengan hati girang. Ketika dia bersama para pemburu mencari-cari anak perempuannya, dia tidak membawa perlengkapan obat. Hang Xin Shi tanpa membuang waktu lagi cepat turun tangan. Mula-mula dia memeriksa dan mengobati luka di pundak Hong Bue. Setelah diobati, barulah anak perempuan ini merasakan keperihan lukanya, akan tetapi ia tidak pernah mengeluh, hanya menggigit bibirnya, membuat Cheng Liong menjadi semakin kagum saja. Setelah itu Hang Xin Shi lalu mengobati dua orang wanita pengawal itu dan sebagai seorang ahli silat yang pandai, Tek Hoat dapat melihat bahwa kakek ini memang ahli dalam hal pengobatan dan menyambung tulang patah. Maka dia pun merasa semakin girang. Pada waktu itu, selusin pemburu yang kesemuanya terdiri dari pengawal-pengawal istana, sudah tiba di situ, membawa kuda yang besar-besar. Tek Hoat bercakap-cakap dengan Hang Xin Shi yang menceritakan bahwa dia memang mempunyai kesenangan merantau dan sekarang sedang merantau ke daerah Himalaya. Saya mendengar bahwa Himalaya merupakan daerah yang penuh dengan ahli-ahli yang memiliki kepandaian tinggi, maka saya ingin meluaskan pengetahuan saya dalam ilmu pengobatan. Tanpa saya sadari, saya memasuki daerah Butan. Apakah anak itu murid Xin Shi? Tanya Tek Hoat sambil menunjuk kepada Cheng Liong yang bercakap-cakap dengan Hong Bue tak jauh dari situ. Benar, namanya Cheng Liong dan dia itu dapat dikata murid atau juga pembantu saya. Namaku An Tek Hoat dan aku tinggal di kota Raja Butan. Kakek itu memperlihatkan muka terkejut dan sambil terbongkok-bongkok memberi hormat dia berkata. Saya sudah pernah mendengar bahwa di Butan terdapat seorang pangeran yang berasal dari bangsa Han. Seorang yang memiliki ilmu silat amat tinggi dan menjadi suami dari putri mahkota Butan. Apakah Tai Hiap orangnya? Tek Hoat tersenyum. Tidak mengherankan kalau kakek ini dalam perantauannya di Himalaya mendengar tentang dirinya. Pernikahannya dengan Shanti Dewi memang pernah menghebohkan daerah itu. Dia mengangguk. Tidak salah, Hang Xin Shi. Aku adalah pangeran itu, dan ia itu adalah anakku, putri tunggal kami yang bernama Wan Hong Bue, atau juga putri Gangga Dewi. Kalau begitu harap maafkan bahwa saya bersikap kurang hormat. Hang Xin Shi segera memberi hormat, akan tetapi Tek Hoat membalasnya. Harap jangan terlalu sungkan, Hang Xin Shi. Muridmu telah menyelamatkan putriku, dan engkau sudah mengobati putriku dan dua orang pengawalnya. Kalau engkau suka, kami persilahkan engkau dan muridmu untuk ikut kami ke istana menjadi tamu kehormatan kami. Pucuk dicinta ulam tiba. Memang kedatangan Hang Xin Shi ke Butan adalah untuk melakukan penyelidikan dan untuk mempengaruhi negara kecil itu. Dia sedang mencari jalan bagaimana untuk dapat memasuki kerajaan itu tanpa menimbulkan kecurigaan dan bagaimana dia dapat menghubungi kalangan atas di negara itu dan kini, tanpa disengaja, muridnya telah menolong putri pendekar sakti Wan Tek Hoat yang memiliki pengaruh dan wibawa besar di istana sebagai keluarga istana. Dan kini, pendekar itu mengundang dia dan muridnya untuk menjadi tamu agung di istana. Terima kasih, Wan Tai Hiap, terima kasih, katanya berulang-ulang sambil memberi hormat. Sejak lama saya mendengar tentang keindahan negara Butan dan sudah lama saya ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Sekarang Tai Hiap mengundang saya berkunjung ke sana. Tentu saja saya merasa girang dan berterima kasih sekali. Ketika Hong Bue mendengar bahwa Cheng Liong dan gurunya menerima undangan ayahnya untuk berkunjung ke istana, anak ini menjadi girang sekali dan bersorak. Ia tadi telah bercakap-cakap dan berkenalan dengan Cheng Liong. Kini ia menarik tangan anak laki-laki itu. Mari Cheng Liong, mari kita berangkat lebih dulu. Ayah, kami ingin menunggang si putih. Tek Hoat hanya tertawa karena sebelum dia menjawab, putrinya itu telah mengajak Cheng Liong meloncat ke atas punggung kuda putih miliknya yang merupakan kuda pilihan paling besar di Butan. Dengan cekatan Hong Bue meloncat ke atas punggung kuda, lalu menggapai Cheng Liong untuk meloncat di belakangnya. Bagaimanapun juga, Cheng Liong adalah seorang anak yang baru berusia hampir 11 tahun, maka melihat betapa Hong Bue memperlihatkan kesigapannya, dia pun tidak mau kalah. Dengan menggenjotkan kakinya ke tanah, tubuhnya melayang ke atas dan dengan lunaknya dia dapat duduk tepat di belakang anak perempuan itu. Gerakannya memang ringan dan indah sehingga diam-diam Tek Hoat memuji. Juga pendekar ini suka sekali melihat betapa anak laki-laki itu duduknya agak menjauh dari tubuh Hong Bue, tidak mau menyentuh atau mepet dan ini hanya dapat diartikan bahwa anak laki-laki itu mempunyai kesopanan tinggi. Melihat Cheng Liong telah duduk di belakangnya,
Hong Bue membalapkan kudanya dan kembali Tek Hoat kagum melihat betapa tubuh anak laki-laki itu, tanpa berpegangan, dapat duduk tegak di atas punggung kuda agak di bagian belakang yang melengkung. Seekor kuda diserahkan kepada Pang Xin Shi dan rombongan itu lalu berangkat meninggalkan bukit menuju ke kota Raja Bhutan. Rombongan itu di sepanjang jalan, setelah melewati dusun-dusun, disambut oleh para penduduk dengan gembira. Pendekar Wan Tek Hoat yang dikenal sebagai pangeran yang dihormati itu memang dikenal baik oleh penduduk. Apalagi melihat betapa rombongan pengawal membawa hasil buruan berupa seekor beruang hitam besar dan anaknya, rakyat menyambut sambil mengeluarkan pujian. Diam-diam Pang Kui memperhatikan hal ini dan tahulah dia bahwa Wan Tek Hoat merupakan tokoh penting dan dicinta oleh rakyat Bhutan. Ketika rombongan sudah tiba di istana, kakek itu pun mengagumi keindahan istana tua itu. Suasananya tertib dan tentram, dan wajah-wajah yang dijumpainya di kota raja, dari jalan-jalan raya sampai ke para petugas istana, nampak gembira, tanda bahwa negara itu dapat dikatakan cukup makmur. Wan Tek Hoat memang tinggal di lingkungan istana, di bagian bangunan sebelah kanan. Pendekar ini langsung mengajak Pang Xin Shi untuk memasuki gedungnya dan di ruangan dalam mereka berdua melihat betapa dengan lagak yang lincah jenaka, Hong Bue sedang bercerita kepada ibunya tentang semua pengalamannya yang hebat dan Cheng Liong berada pula di situ, duduk di atas sebuah kursi dengan sikap canggung di depan ibu anak perempuan itu. Diam-diam Pang Xin Shi memperhatikan wanita yang diajak bicara oleh Hong Bue dan kagumlah dia. Wanita itu sukar ditaksir usianya. Melihat kecantikan wajahnya dan kepadatan tubuhnya, tentu berusia sekitar 30-an. Akan tetapi, dia sudah mendengar akan putri mahkota Bhutan ini hampir 30 tahun yang lalu ketika putri ini dengan perantauannya ke timur terlibat dengan urusan-urusan penting di dunia Kang Ou. Menurut taksirannya berdasarkan hal itu, putri itu tentu usianya sudah 40 tahun lebih, akan tetapi kenyataannya, putri ini sedemikian cantiknya sehingga nampak belasan tahun lebih muda. Memang sesungguhnya, Shanti Dewi pada waktu itu telah berusia 46 tahun. Memang, setelah ia menikah, dari gurunya, juga sahabatnya yang paling dekat dengannya, yaitu Bu Engkui, setan tanpa bayangan, Ou Yan Hui, ia telah menerima obat penawar dari ramuan yang membuatnya awet muda. Seperti diceritakan dalam kisah Suling Emas dan Naga Siluman, Shanti Dewi pernah mendapatkan obat yang membuatnya awet muda dan kecantikannya menjadi cemerlang. Memang ia seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa, akan tetapi berkat obat yang didapatnya dari Maya Dewi, guru dalam ilmu kecantikan dari Ou Yan Hui, kecantikannya pada waktu itu menjadi tidak wajar. Dan setelah ia menikah dengan Wan Tek Hoat, sebelumnya ia telah menerima obat penawar atau pemunah sehingga kecantikannya menjadi wajar lagi. Kini, biarpun ia sudah tidak memakai obat pembuat awet muda, berkat kecantikannya yang memang luar biasa dan kepandaiannya berhias, putri ini masih nampak muda sekali. Dengan ramah Tek Hoat lalu memperkenalkan tamunya kepada Shanti Dewi yang segera mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada kakek itu. Kemudian Pang Xin Shi dan Cheng Liong dipersilahkan menempati sebuah kamar dalam lingkungan istana itu sebagai tamu agung atau tamu yang dihormati. Sebagai seorang tuan rumah yang baik dan yang berterima kasih, ketika tamunya menyatakan keinginannya untuk menghadap raja dan berkenalan dengan para pejabat tinggi, Tek Hoat lalu mengajaknya menghadap Raja Badur Shah, juga berkenalan dengan para pejabat tinggi, para menteri dan panglima di Bhutan. Maka dikenalah nama Xin Shi Pang Kui sebagai seorang ahli pengobatan dan sulap yang selain pandai, juga yang menjadi sahabat baik dan tamu terhormat dari keluarga Pangeran Wan Tek Hoat. Berkat nasib baik ditambah dengan kecerdikannya, akhirnya Pang Xin Shi berhasil menghubungi para pembesar yang mempunyai ambisi besar, berkenalan pula dengan para pejabat yang benar-benar setia dan jujur, bahkan pada suatu hari. Setelah sepekan dia berada di Bhutan, dia bertemu dengan seorang perwira muda yang bertubuh tinggi besar. Berdarah bangsawan atau pendeta sedang duduk di kamarnya ketika pengawal melaporkan bahwa ada seorang perwira muda mohon untuk bertemu. Memang pada waktu itu, banyak juga para pejabat tinggi dan sedang minta pertolongan Xin Shi itu untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka kunjungan perwira muda tinggi besar ini pun diterima dengan ramah oleh Pang Xin Shi. Tamu itu dipersilahkan duduk dan mereka duduk berhadapan terhalang meja. Maafkan kalau saya mengganggu. Pang Xin Shi yang mulia. Saya bernama Brahmani dan saya ingin minta pertolongan Xin Shi yang pandai. Diam-diam Pang Xin Shi mengamati tamunya. Seorang muda raksasa yang bertubuh kuat dan sehat,
sedikitpun tidak menunjukkan adanya gejala atau gangguan penyakit. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan bertanya. Chiang Kun menderita penyakit apakah? Brahmani tersenyum. Saya ingin minta bantuan dalam hal lain, bukan untuk mengobati penyakit. Bantuan dalam hal lain? Apakah itu? Chiang Kun membingungkan saya. Pang Xinshi memandang tajam penuh selidik. Orang ini nampaknya cerdik sekali, dia harus waspada agar rahasianya jangan sampai terbuka. Saya mendengar bahwa Xinshi adalah seorang yang banyak merantau dan sudah berpengalaman, dan sebelum tiba di Bhutan tentu sudah menjelajahi daerah-daerah utara dan timur. Tentu saja Xinshi sudah banyak mengenal orang-orang pandai, bukan? Karena belum mengerti kemana arah tujuan percakapan itu, Pang Kui hanya mengangguk dan terus memasang sikap mendengarkan dan tutup mulut. Begini, Pang Xinshi, saya ingin sekali mengetahui apakah Xinshi mengenal seorang tokoh besar yang bernama. Perwira itu celingukan dan setelah merasa yakin bahwa di situ tidak terdapat orang lain, melanjutkan. Hek Ihmo. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati kakek itu mendengar nama julukannya yang dirahasiakan itu disebut. Dia menatap tajam untuk beberapa lamanya, tanpa ada perubahan sedikit pun pada air mukanya dan dia pun bertanya perlahan-lahan. Aku memang banyak merantau dan banyak mengenal orang. Akan tetapi sebelum aku menjawab pertanyaanmu tadi, aku ingin tahu ada hubungan apakah Chiang Kun dengan dia? Apakah Chiang Kun temannya ataukah musuhnya? Berkata demikian, diam-diam Hek Ih Moong alias Pang Xinshi telah mempersiapkan diri. Kalau perlu untuk menjaga rahasianya, dia akan membunuh orang ini. Kalau dia turun tangan, menggunakan serangan maut yang cepat, siapa yang akan melihat atau mengetahuinya? Brahmani juga bersikap hati-hati sekali, akan tetapi karena dia sudah memperoleh keterangan dari atasannya tentang kakek ini, dia bersikap tenang dan sambil tersenyum dia pun berkata. Xinshi, harap jangan menaruh curiga. Ketahuilah bahwa aku mendengar tentang dia dari saudara Siwananda dan dari beliau itulah saya mengetahui akan kedatangan Xinshi di Bhutan ini. Pang Xinshi mengangguk-angguk. Apa buktinya? Brahmani lalu menggambarkan tentang pertemuan puncak antara Hek Ih Moong, Tai Hong Lama, Pek Bin Tok Ong, yang menghadap Gubernur Yong Kipok dan dapat menceritakan jalannya pertemuan itu, apa yang dirundingkan dan akhirnya berkata. Aku pun mendengar dari atasanku bahwa Xinshi akan datang ke Bhutan dan aku sudah siap-siap untuk melakukan hubungan dengan Xinshi. Akan tetapi melihat betapa Xinshi selalu amat akrab dengan Pangeran Wan Tek Hoat dan para sahabatnya, aku menjadi takut dan ragu-ragu, sehingga baru sekarang berani mendekati Xinshi. Kini Hek Ih Moong tidak ragu-ragu lagi. Kiranya Brahmani ini adalah anak buah Siwananda, Koksu Nepal itu. Tentu perwira muda ini seorang mata-mata Nepal yang berhasil menyelundup bahkan menduduki pangkat perwira di Bhutan. Dia merasa girang sekali dan mereka lalu bercakap-cakap dengan baik. Dari Brahmani, Pang Xinshi memperoleh keterangan dan gambaran tentang keadaan di Bhutan yang terjadi secara rahasia. Yaitu tentang pangeran-pangeran dan menteri-menteri yang merasa tidak puas dengan kekuasaan Raja Badur Shah, para pejabat tinggi yang berambisi dan yang telah menjadi sekutu rahasia dari Nepal. Bahkan sudah ada panglima-panglima yang terpengaruh dan mereka ini sudah makan suap yang besar dari Nepal, sudah berjanji bahwa kalau saatnya tiba, mereka akan menggerakkan pasukannya yang berada di bawah bimbingan mereka untuk membantu Nepal. Tentu saja hati Pang Xinshi menjadi girang bukan main. Kalau persiapannya sudah begitu masak, kenapa tidak cepat-cepat dilaksanakan? Bukankah kalau Bhutan sudah jatuh, penyerbuan ke Tibet menjadi lebih sederhana dan mudah, tanyanya. Brahmani menarik napas panjang. Ada dua hal yang penting sehingga persiapan kami tertunda-tunda. Pertama dengan adanya Pangeran Wan Tek Hoat yang amat ditaati dan dicinta rakyat dan bahkan pasukan-pasukan Bhutan, membuat penyerbuan atau pemberontakan tidaklah semudah itu. Dengan adanya dia, bahkan pasukan-pasukan para panglima yang sudah menjadi sahabat kita itu pun akan enggan melakukan perlawanan terhadap pendekar itu. Dan kedua, kami menanti perintah dari koksu kami. Kami menerima perintah untuk menghubungi Xinshi karena satu-satunya cara untuk melemahkan pimpinan Bhutan adalah kalau Pangeran Wan Tek Hoat dienyahkan dari sini. Mereka lalu kasakusuk mengatur siasat bagaimana sebaiknya untuk melumpuhkan Raja Badur Shah dan para pembantunya agar Bhutan dengan mudah dapat diduduki oleh pasukan Nepal untuk maksud penyeberangan mereka ke Tibet dan ke timur. Cheng Liong, mari kita berlomba menangkap kelinci itu.
Hong Bue berteriak sambil melompat ke depan ketika ia melihat seekor kelinci lari menyusup ke dalam semak-semak. Melihat kelincahan anak perempuan itu, Cheng Liong tersenyum. Usianya sendiri baru 11 tahun, akan tetapi dia merasa seperti sudah dewasa ketika berhadapan dengan Hong Bue yang lincah jenaka. Kini, melihat keriangan anak itu, timbul kegembiraannya dan dia lupa bahwa dia seharusnya bersikap dewasa dan matang di depan gadis cilik ini. Baik, yang kalah nanti mendapat ekornya saja, dia pun berseru dan mengejar. Karena kelinci itu menyusup ke dalam semak-semak berduri, mereka tidak berani menyusul dan hanya menggebrak dari luar semak-semak. Kelinci itu meloncat dan lari, dikejar oleh mereka berdua sambil tertawa-tawa. Akan tetapi ternyata kelinci itu gesit sekali, kalau saja berlari terus di tempat terbuka tentu sudah tertangkap. Akan tetapi tidak, binatang ini menyusup-nyusup ke dalam semak-semak belukar sehingga sukar sekali ditangkap. Lebih dari 2 jam mereka mengejar-ngejar tanpa hasil, sampai napas Hong Bue terengah-engah dan keringatnya membasahi leher baju. Keadaannya sama dengan kelinci itu yang setiap kali berhasil menyusup ke dalam semak-semak dan bersembunyi, napasnya megap-megap hampir putus dan seluruh tubuhnya menggigil. Cheng Liong menjadi gemas karena merasa kasihan kepada gadis cilik yang kelelahan itu. Diambilnya 2 potong batu dan dengan sebuah batu dia menyambit ke tengah semak-semak belukar di mana kelinci itu bersembunyi. Kelinci itu meloncat keluar, dekat sekali dengan Hong Bue yang segera berseru girang dan menubruknya. Akan tetapi, kelinci mengelak dan anak itu terpeleset, jatuh terpelanting. Aduh! Berbaring dengan sambatnya anak itu, kelinci yang lari tadi tiba-tiba pun terpelanting dan diam tak bergerak. Kepalanya retak oleh batu yang dilontarkan Cheng Liong karena marah melihat Hong Bue terjatuh tadi. Engkau tidak apa-apa? Cheng Liong membantu gadis itu bangkit. Hong Bue menggeleng kepala. Hanya bajunya yang agak kotor terkena bagian tanah basah dan juga lengan dekat siku terluka oleh batu. Aku sudah menangkapnya untukmu, kata Cheng Liong menuding ke depan. Hong Bue memandang dan terbelalak, lalu lari menghampiri bangkai binatang itu. Diangkatnya bangkai itu dan didekapnya, dan gadis itu membalikkan tubuhnya, memandang kepada Cheng Liong dengan mata basah sambil mencela. Cheng Liong, engkau kejam. Lalu diusapnya bulu kelinci itu. Kelinci yang malang, engkau telah menjadi korban kekejaman orang. Tentu saja Cheng Liong menjadi penasaran mendengar dirinya dituduh kejam. Dengan langkah lebar dia menghampiri gadis itu. Nona, kenapa engkau mengatakan aku kejam? Di dalam hatinya dia mengomel. Dia sudah membantu menangkap kelinci itu, tidak memperoleh pujian dan terima kasih, malah dimaki kejam. Nona, kita mengejar kelinci sejak tadi dan setelah aku membantumu menangkapnya, engkau mengatakan kejam. Bagaimana sih ini? Akan tetapi Hong Bue tidak menjawab, hanya mengerling tajam dan mulutnya cemberut, lalu ia berjongkok, meletakkan bangkai kelinci itu hati-hati ke atas tanah, kemudian ia menggali lubang dalam tanah, menggunakan pedangnya. Semua ini dilakukan dengan mulut masih bersungut-sungut dan mata masih merah menahan tangis. Melihat nona kecil itu masih marah, Cheng Liong hanya berdiri dan memandang saja. Akhirnya gadis cilik itu menghentikan pekerjaannya dan dengan sikap penuh hikmat ia mengubur bangkai kelinci itu. Cheng Liong membelalakan kedua matanya, terheran-heran. Akan tetapi dia diam saja. Baru setelah gadis cilik itu menimbuni lubang dengan tanah setelah meletakkan bangkai itu di dalamnya, Cheng Liong bertanya, hati-hati akan tetapi tidak luput dari nada mengejek karena hatinya juga panas melihat dia dipersalahkan dan kelinci yang dirobohkannya itu malah dikubur. Apakah Nona hendak menyembahyanginya? Sayang, kita tidak membawa dupa. Hong Bue tidak menjawab, akan tetapi kerlingan matanya yang tajam menyambar, membuat Cheng Liong terdiam. Dia seorang anak yang biasanya gembira dan jenaka, juga nakal, akan tetapi sekarang, tiba-tiba saja dia seperti menjadi jinak oleh kerling mata gadis cilik putri hutan itu. Dan dia pun makin heran, sampai terbelalak ketika melihat betapa gadis itu kini berlutut di depan kuburan kelinci, lalu menyembah dan mulutnya berkemak-kemik seperti orang membaca doa. Akhirnya gadis cilik itu selesai dengan upacara sembahyang itu dan duduk di atas akar pohon. Mukanya yang cantik itu masih kemerahan, mulutnya masih agak cemberut walaupun sinar matanya tidak semarah tadi. Akan tetapi pandang matanya kepada Cheng Liong hanya melalui kerlingan, tidak langsung. Cheng Liong yang merasa penasaran juga duduk di atas batu depan gadis cilik itu.
Dia menekan perasaannya agar suaranya tidak terdengar marah. Nona, sungguh aku merasa penasaran dan tidak mengerti sama sekali mengapa engkau marah-marah kepadaku, mengapa pula engkau mengubur bangkai kelinci dan bahkan berdoa di depan kuburannya. Apa artinya semua ini? Kini Hongbue memandang dan alisnya berkerut. Engkau kejam. Kenapa engkau membunuhnya? Tapi, bukankah engkau yang mengajak kita memburu kelinci itu, Nona? Memang, akan tetapi bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk menangkapnya. Aku ingin memelihara dan menjinakkannya, untuk diajak bermain-main. Akan tetapi engkau telah membunuhnya. Aku tadi berdoa mintakan ampun atas kekejaman dan kelancanganmu. Kini Cheng Liong yang terbelalak memandang gadis cilik itu. Minta ampun kepada kelinci yang terbunuh? Apa-apaan ini? Tapi, Nona. Bukankah Nona sendiri seorang pemburu yang sudah membunuh entah berapa banyak binatang? Ketika kita bertemu untuk pertama kalinya, engkau pun membunuh anak beruang, bahkan mencoba untuk membunuh induknya. Binatang buruan memang untuk dibunuh. Membunuh dan membunuh ada banyak macam dan perbedaannya. Membunuh harus ada alasannya dan engkau membunuh tanpa alasan. Engkau tidak tahu aturannya membunuh. Wah, membunuh pakai aturan. Cheng Liong melongo dan melirik ke atas. Nona, tolong beritahu kepadaku bagaimana sih aturan-aturannya? Dia merasa lucu dan geli, akan tetapi juga heran dan ingin tahu. Engkau banyak merantau akan tetapi bodoh, kata gadis cilik itu bersungut-sungut. Nah, kau dengar baik-baik ajaran-ajaran yang kudapat dari ayah ibuku dan kaum cendekiawan di hutan. Kalau kita terancam bahaya, untuk mempertahankan nyawa dan keselamatan diri, tentu saja kita harus merobohkan atau membunuh lawan yang mengancam keselamatan kita, baik ia binatang atau manusia. Pembunuhan ini namanya bukan pembunuhan, melainkan usaha bela diri dan ini benar adanya. Gadis itu berhenti sebentar memandang dan Cheng Liong mengangguk-angguk tanda mengerti. Ada lagi pembunuhan kedua. Kalau kita membutuhkan daging binatang misalnya, maka sudah benarlah kalau kita membunuhnya, baik untuk mengenyangkan perut atau untuk memuaskan selera. Akan tetapi ada pembunuhan ketiga yang dipantang oleh bangsa kami, yaitu membunuh tanpa alasan, hanya untuk menyenangkan hati saja. Dan ini dosa besar namanya, kekejaman yang akan mendatangkan kutuk bagi diri kita. Dan engkau tadi membunuh kelinci tanpa dua alasan itu. Kelinci itu bukan musuh kita, tidak mengancam keselamatan kita, juga kita tidak membutuhkannya sebagai santapan. Engkau membunuhnya seperti pembunuhan ketiga tadi, kejam dan kelinci itu mati sia-sia. Cheng Liong terbelalak. Masuk akal juga ucapan gadis cilik ini, bijaksana juga aturan dari bangsa ini. Dia sendiri sudah melihat banyak orang membunuhi binatang tanpa alasan itu, hanya untuk kesenangan hati. Bahkan kaisar sendiri kalau berburu hanya untuk bersenang-senang, hasil buruannya tidak dimakan, dilemparkan dan dibuang begitu saja. Tapi, Nona, dia membantah untuk meringankan dosanya. Ketika aku merobohkannya tadi, aku mengira bahwa engkau hendak menangkapnya dan membunuhnya, hendak makan dagingnya. Benarkah itu? Hongbue memandang tajam. Sinar mata lembut namun tajam itu seolah-olah berubah menjadi ujung pedang ditodongkan ke depan dadanya sehingga otomatis Cheng Liong menarik tubuh atas ke belakang menjauh. Tentu saja benar. Kalau begitu, engkau tidak berdosa. Dan aku sudah mintakan ampun kepada kelinci itu untuk dosamu yang kukira membunuh dengan kejam. Akan tetapi sudahlah, berdoa pun baik saja. Kalau lain kali hendak membunuh sesuatu, beritahu dulu aku, ya. Kini wajah yang manis itu menjadi terang dan berseri kembali, senyumnya mengembang lagi seperti matahari baru muncul di ufuk timur setelah bumi dicekam kegelapan yang menyedihkan. Melihat ini, Cheng Liong juga ikut bergembira dan dia pun tersenyum. Maaf, karena tidak tahu dan salah sangka, aku telah membuatmu berduka, Nona. Hai Hik, kalau sudah mengaku salah tentu tidak akan menolak kalau didenda atau dihukum, bukan? Cheng Liong mengangkat dadanya. Tentu saja. Seorang pendekar tidak akan takut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, terlepas sekarang. Engkau seorang pendekar. Cheng Liong merasa telah terlanjur bicara, maka dengan tersipu-sipu berkata. Aku hanya murid Pang Xinshi, hanya bisa mempelajari pengobatan, itu pun masih dangkal, paling-paling aku hanya bisa mengobati orang menderita penyakit kudis, dan tentang ilmu sulap, wah, ada beberapa macam yang kupelajari. Bohong.
Engkau tentu pandai silat. Buktinya engkau mampu melakukan perjalanan sampai ke Butan, begitu jauhnya. Ah, engkau hanya menduga saja, Nona. Cheng Liong, aku bernama Hong Bue, atau Gangga Dewi, jangan panggil Nona-Nona segala macam. Habis, Nona adalah seorang putri istana, bagaimana aku berani? Nah, itu malah sudah berani membantah. Aku memerintahkan engkau mulai sekarang menyebut namaku saja, tanpa embel-embel Nona. Baik, Non. Hong Bue. Nona kecil itu tersenyum geli. Sekarang dendanya atas dosamu tadi. Engkau harus memperlihatkan kepandaianmu kepadaku. Nona. Engkau tidak berpenyakit kudis. Hong Bue, bagaimana aku dapat membuktikan kepandaianku mengobati? Bukan itu, yang satunya lagi. Main sulap? Baiklah, kau lihat batu kecil ini, kugenggam di tangan kanan. Nah, sekarang batu di tangan kanan itu akan kusulap agar pindah ke tangan kiri. Hip hup hah. Cheng Liong membuat gerakan dengan kedua lengannya, diputar-putar sehingga mengaburkan pandang mata Hong Bue. Tentu saja dia tidak pandai sulap, karena ilmu sulap gurunya adalah ilmu sihir dan dia belum pernah mempelajarinya. Akan tetapi dengan kecepatan gerak tangannya, dia dapat memindahkan batu itu dari tangan kanan ke tangan kiri tanpa dapat terlihat oleh Hong Bue. Lihat batu ini. Dan ketika dia membuka tangan kiri, di situ nampak batu yang tadi tergenggam di tangan kanan. Dan ketika dia membuka tangan kanan, ternyata di situ terdapat sehelai daun hijau. Ah, tidak aneh. Biarpun aku tidak dapat mengikuti gerakanmu, aku tahu bahwa engkau tadi memindahkan batu dan menyambar sehelai daun. Itu hanya dapat dipakai menipu kanak-kanak saja. Bukan kepandaian itu yang kumaksudkan. Habis, yang mana lagi? Aku tidak bisa apa-apa. Jangan engkau membantah hukuman. Aku menghukummu agar engkau mempertunjukkan ilmu silatmu. Aku tidak bisa. Bohong, nah aku akan mengujimu. Tiba-tiba gadis cilik itu sudah meloncat dan memukulkan tinjunya ke arah dada Cheng Liong. Tentu saja, sebagai anak yang sejak kecil digembleng ilmu silat tinggi, dengan otomatis tubuh Cheng Liong bergerak mengelak. Hong Bue menyerang terus dengan pukulan, tendangan, tamparan bahkan ia mempergunakan pula cengkeraman-cengkeraman kedua tangannya. Gerakannya cepat dan teratur baik sekali berkat ilmu silat yang dipelajarinya dari Wan Tek Hoat. Melihat gerakan gadis ini mainkan Patmo Sin Kun yang dikenalnya, Cheng Liong menjadi kagum. Dia pun tahu bahwa ayah gadis ini, seperti yang pernah dituturkan oleh ayahnya kepadanya, masih terhitung cucu keponakan dari ayahnya sendiri, keponakan tiri, masih agak jauh hubungan darah antara dia dengan Wan Tek Hoat, bahkan sama sekali tidak ada hubungan darah. Dia mendengar bahwa Wan Tek Hoat adalah anak kandung dari seorang yang menjadi anak kandung nenek Lulu. Dengan demikian, Wan Tek Hoat adalah keponakan ayahnya dan gadis cilik ini masih terhitung keponakannya sendiri, atau keponakan tiri dari Suma Chiang Bun dan Suma Hui. Gadis cilik ini adalah cucu buyut nenek Lulu. Agaknya Hong Bue memang sungguh-sungguh ingin menguji ilmu silat pemuda itu dan ia mendesak terus, mengirim serangan bertubi-tubi. Diam-diam Cheng Liong harus mengakui bahwa anak perempuan ini memiliki tenaga yang kuat dan terutama sekali amat cekatan dan gerakannya cepat. Maka dia pun tidak berani main-main lagi karena kalau dia lengah, tentu dia akan kena pukul dan dia tidak mau hal ini sampai terjadi. Harga dirinya sebagai laki-laki akan turun kalau sampai dia terkena pukulan atau tendangan yang bertubi-tubi itu. Maka dia pun segera mainkan Sinco Akun, satu-satunya ilmu keluarga Pulau Es yang sudah dilatihnya dengan matang. Ilmu-ilmu lain hanya baru dipelajari teorinya saja dan dia kurang latihan. Akan tetapi, Sinco Akun yang telah dilatihnya dengan matang itu cukup hebat. Kini keadaannya terbalik. Begitu Cheng Liong menangkis dan balas menyerang, repotlah Hong Bue. Ia terdesak terus sampai terpaksa mempergunakan langkah-langkah mundur. Hal ini membuatnya penasaran. Sejak kecil Hong Bue memang memiliki watak keras dan tidak mau kalah kalau berlatih silat. Cheng Liong hanya sebaya dengannya, paling-paling setahun lebih tua dan hanya seorang tukang obat perantau. Tidak mungkin kalau ia harus kalah dalam ilmu silat oleh anak laki-laki ini. Hait! Tiba-tiba saja gadis cilik itu menggerakkan kepalanya dan rambutnya yang dikuncir hitam tebal panjang yang tadi tergantung di belakang tengkuk, kini menyambar ke depan, ujungnya yang seperti moncong ular mematuk ke arah hidung Cheng Liong.
Cheng Liong terkejut sekali dan biarpun dia sudah menarik tubuh atasnya ke belakang, tetap saja ujung kuncir itu masih menampar pipinya. Pelak! Cheng Liong melompat mundur dan mengusap pipinya yang terasa panas. Sudahlah, engkau yang menang, katanya. Wajah Hong Bue menjadi kemerahan. Tidak. Sebetulnya aku yang kalah. Kau maafkan aku, Cheng Liong. Pada saat itu muncullah 6 orang, kesemuanya memakai topeng yang menutupi muka mereka dari hidung ke bawah sehingga sukar untuk mengenal wajah mereka. Mereka mengurung 2 orang anak itu dengan sikap menyeramkan. Melihat keadaan mereka yang bertopeng dan bersikap galak, tahulah Cheng Liong bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai niat buruk, maka dia pun sudah siap siaga untuk melawan, menyelamatkan diri sendiri dan juga Hong Bue. Biarpun masih kecil, Cheng Liong sudah memiliki kecerdikan dan pandai menarik kesimpulan, maka dia pun menduga bahwa mereka ini datang untuk mengganggu Hong Bue sebagai putri istana, bukan dia yang hanya seorang anak asing di situ dan tidak mempunyai harga untuk diganggu. Dugaannya memang tepat karena seorang di antara mereka menghampiri Hong Bue dan berkata dalam bahasa Butan. Anak baik, engkau ikutlah kami baik-baik agar kami tidak usah mempergunakan kekerasan terhadap anak kecil. Tanpa menanti jawaban, orang yang bertubuh jangkung kurus ini langsung menggerakkan lengannya hendak menangkap pundak Hong Bue. Siapa kau, manusia jahat? Hong Bue membentak marah sambil mengelak. Gerakan gadis cilik ini memang lincah, maka terkaman itu pun luput. Orang bertopeng itu mengerutkan alisnya dan sepasang matanya membayangkan kemarahan. Dia pun lalu menubruk lagi, sekali ini dengan kasar dan lebih cepat. Pelak! Hong Bue menangkis sambil mengelak lagi dan untuk kedua kalinya tubrukan itu tidak berhasil. Orang tadi kini marah sekali dan menyerang dengan tamparan dan tendangan, akan tetapi Hong Bue melawan dengan gagah. Melihat kawannya sukar menangkap anak perempuan itu, orang kedua membantu. Akan tetapi baru saja dia menubruk ke depan, dari samping datang sambaran angin. Orang kedua itu terkejut dan berusaha membalik sambil memutar lengan, akan tetapi dia terlambat. Des! Lambungnya kena ditendang Cheng Liong, tendangan Soan Hong Tui yang keras sekali karena tanpa disadarinya, sumber tenaga saktinya bergerak dan tersalur ke arah kakinya yang menendang. Orang itu terlempar sampai 3 meter jauhnya dan terbanting roboh. Cheng Liong hendak mengamuk untuk melindungi Hong Bue, akan tetapi pada saat itu seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar sudah meloncat dan menghadangnya. Cheng Liong yang marah itu langsung saja mengirim tendangan, menyambut lawan yang menghadangnya ini. Akan tetapi, terkejutlah dia ketika orang ini dengan mudah mengelak dari tendangan-tendangannya yang dilakukan secara berantai itu. Maklumlah dia bahwa orang ini lihai sekali, maka dia pun segera mengeluarkan ilmu silat Sinco Akun dan mendesak. Orang yang menjadi lawannya itu hanya menangkis atau mengelak saja, akan tetapi diam-diam memancing Cheng Liong makin menjauhi sang putri yang kini dikeroyok oleh 4 orang bertopeng. Tentu saja dalam waktu singkat sang putri telah dapat diringkus dan dibawa pergi. Cheng Liong! Cheng Liong! Tolong! Akan tetapi seorang di antara mereka membungkamnya dan mengikatkan sapu tangan di depan mulut anak perempuan itu sehingga tidak lagi mampu berteriak. Cheng Liong marah sekali dan memperhebat serangannya. Akan tetapi lawannya benar-benar amat tangguh dan biarpun lawannya belum pernah membalas serangannya, dia pun sudah tahu bahwa orang ini bukan tandingannya. Cheng Liong, hentikan perlawananmu. Moong! Cheng Liong berseru heran sekali dan memandang kepada wajah yang kini sudah tidak tertutup lagi oleh topeng itu. Apa artinya ini? Mengapa Hong Bue ditawan? Sabarlah dan mari dengarkan keteranganku. Mereka tidak akan mengganggu Nona Hong Bue. Mereka itu siapa? Mereka adalah kawan-kawan kita sendiri. Engkau tentu masih ingat akan pembicaraanku dengan Gubernur Yong, bukan? Nah, usahaku datang ke Butan adalah untuk mengumpulkan dan menghubungi teman-teman sehaluan, untuk membantu penyerbuan tentara Nepal ke Tibet. Dan aku sudah berhasil mengadakan hubungan dengan mereka. Satu-satunya penghalang bagi teman-teman itu untuk membantu Nepal, atau setidaknya jangan mencampuri urusan Nepal kalau menyerbu ke Tibet, hanya adanya pendekar Wan Tek Hoat yang disegani orang di sini. Maka, jalan satu-satunya untuk membuat pendekar itu sibuk dan tidak mencampuri urusan Nepal menyerbu Tibet, hanyalah dengan menculik anak satu-satunya itu. Kalau Nepal sudah berhasil menduduki Tibet, barulah kita kembalikan putri itu kepada orang tuanya.
Selagi gurunya bicara, Cheng Liong memutar otak. Tak mungkin dia menentang gurunya ini dengan kekerasan. Dia seorang diri, mana mampu menentangnya. Maka dia pun mengangguk-angguk seperti menyatakan setuju, padahal di dalam hatinya, dia sama sekali tidak senang akan siasat keji ini. Siasat itu bagus sekali. Dia berkata dan gurunya tersenyum lebar. Kami sengaja membiarkan engkau tadi membantu sang putri, bahkan merobohkan seorang penculik dengan tendanganmu. Engkau hebat, muridku. Dengan demikian, tentu sang putri menganggap bahwa engkau benar-benar seorang kawan yang setia, dan dengan sendirinya tidak akan ada yang mencurigai aku bercampur tangan dalam penculikan ini. Akan tetapi, bagaimanapun juga, aku minta agar Nona Hongbue tidak diganggu, kasihan ia seorang anak yang baik, sikapnya baik sekali terhadap kita, juga orang tuanya amat baik terhadap kita. Apakah budi mereka itu harus dibalas dengan kejahatan? Hahaha, muridku yang baik, apakah engkau sudah melupakan pelajaran akan kenyataan hidup yang sudah berkali-kali kau lihat dan kau dengar dariku? Kalau engkau ingin maju dalam hidupmu, jangan hiraukan tentang budi. Melepas budi atau menerima budi hanyalah watak orang-orang lemah dan kita sama sekali tidak lemah. Yang terpenting adalah hasil baik dan menguntungkan untuk kita. Itu saja. Kalau mau bicara tentang budi, maka adanya hanya merupakan balas-membalas yang kekanak-kanakan. Pertama, mereka hutang budi kepada kita karena engkau menolong putri mereka, kemudian kini keadaannya berbalik karena kita membutuhkan bantuan putri mereka, untuk memaksa orang tuanya agar jangan menghalangi rencana kita. Bisa repot hidup ini kalau terikat oleh hutang piutang budi. Mana kita bisa maju kalau begitu? Cheng Liong mengerutkan alisnya. Di dalam hatinya, dia sama sekali tidak dapat menyetujui pendapat orang-orang golongan hitam seperti yang dikemukakan gurunya ini. Akan tetapi, selagi Hongbue berada di tangan gurunya dan sekutunya, dia harus bersikap cerdik dan tidak menentang, sehingga dia akan leluasa bergerak untuk berusaha menyelamatkan Hongbue. Dia tidak peduli akan urusan negara, tidak bermaksud untuk menolong atau membantu Butan, akan tetapi bagaimanapun juga, dia harus menolong Hongbue. Begitukah? Aku pun setuju saja asalkan Hongbue tidak diganggu, aku kasihan kepadanya. Hahaha, aku tahu, Cheng Liong. Sekecil ini engkau sudah mulai jatuh hati terhadap gadis cantik, hahaha. Wajah Cheng Liong menjadi merah. Kalau bukan gurunya yang bicara seperti itu, tentu sudah diserangnya. Jangan berkata begitu, Moong. Aku kasihan kepadanya karena ia amat baik kepadaku. Aku tahu, dan aku pun yakin engkau akan dapat melihat kehidupan seperti aku ini. Jatuh cinta kepada seorang wanita merupakan suatu penyakit, suatu tanda kelemahan yang akan mendatangkan banyak derita batin. Nah, sekarang kita harus bekerja. Kita kembali ke istana dan kita menghadap Wan Tai Hiap. Engkau laporkan bahwa sang putri telah diculik oleh 6 orang bertopeng, dan ketika engkau lari pulang, engkau bertemu denganku di tengah jalan karena aku sedang berbelanja obat, mengerti? Cheng Liong mengangguk. Untuk membuktikan bahwa engkau telah melakukan perlawanan mati-matian untuk membela sang putri, engkau harus menderita luka. Bersiaplah menerima beberapa pukulanku, Cheng Liong. Secepat kilat tangan kakek itu bergerak. Cheng Liong menerima pukulan itu. Plak! Plak! Cheng Liong terpelanting, tapi hanya merasakan panas pada pundak dan pipinya. Ketika dia meraba, pipinya membengkak dan kulit pundak di bawah baju itu pun nampak merah kehitaman. Kiranya Raja Iblis itu hanya mempergunakan tenaga luar saja yang cukup keras. Menunjukkan bukti perlawanan yang cukup meyakinkan bagi Cheng Liong. Dan kakek itu pun diam-diam gembira sekali melihat sikap Cheng Liong yang tenang saja menerima pukulan itu, tanda bahwa muridnya memang cerdik dan tidak hanyut oleh perasaan. Mari kita pergi, ajaknya dan mereka pun mempergunakan lari cepat meninggalkan hutan itu menuju ke kota Raja Butan. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Wan Tek Hoat dan Shanti Dewi ketika menerima laporan guru dan murid itu. Kami datang membawa kabar buruk, Tai Hiap, demikian Pang Xin Shi mulai dengan pelaporannya. Ketika saya keluar membeli obat, saya bertemu dengan murid saya yang tubuhnya bengkak-bengkak bekas pukulan dan dia menceritakan bahwa Putri Paduka, Nona Wan Hongbue telah diculik orang. Kakek itu memandang ke arah keranjang berisi bahan-bahan obat yang diletakkannya di atas meja, bahan-bahan obat yang sengaja dibelinya sebelum dia dan muridnya menghadap keluarga Wan. Apa yang telah terjadi dengan anakku? Bagaimana ia sampai diculik orang?
Wan Tek Hoat bertanya, suaranya mengandung rasa penasaran dan juga keheranan. Selama dia berada di Bhutan, dia tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, kecuali tentu saja para penjahat yang dibersihkannya dari kerajaan itu. Sementara itu, Shanti Dewi tidak mengeluarkan kata-kata, hanya memandang kepada Cheng Liong dengan muka pucat. Ia melihat betapa pipi kanan anak itu bengkak-bengkak dan pada saat itu, Hang Xinshi juga menyingkap baju Cheng Liong agar kulit pundak yang matang biru itu nampak. Cheng Liong, kau ceritakanlah. Kakek itu menyuruh muridnya. Cheng Liong menelan ludah sebelum mulai bicara. Untung bahwa dia tidak disuruh membohong, biarpun ada beberapa bagian yang harus dirahasiakannya. Kami berdua sedang bermain-main dan berburu di hutan ketika muncul 6 orang bertopeng yang memaksa Nona Hongbue untuk ikut dengan mereka. Kami berdua mengadakan perlawanan, akan tetapi saya tidak berhasil melindungi Nona Hongbue. Ia dilarikan dan saya dipukul roboh. Harap Tayyab Sudi memaafkan saya. Suara Cheng Liong terdengar sedih karena memang hatinya gelisah dan sedih memikirkan nasib Hongbue yang tentu amat ketakutan sekarang ini. Apa engkau tidak mengenal seorang di antara mereka? Suaranya? Perawakannya, tanya Wan Tek Hoat sambil memandang tajam. Tidak, Tai Hiap. Mereka semua memakai topeng yang menyembunyikan muka dari hidung ke bawah. Akan tetapi mereka itu rata-rata bertubuh tinggi besar dan suaranya, karena mereka berbicara dalam bahasa Bhutan, seperti terdengar tidak sama dengan orang-orang di sini, agak asing bagi pendengaran saya yang belum paham benar dalam bahasa Bhutan. Tek Hoat lalu minta penjelasan tentang tempat di mana putrinya diculik orang. Setelah menerima penjelasan dari Cheng Liong, dia sendiri bersama istrinya lalu berangkat ke tempat itu untuk mencari jejak para penculik. Sementara itu, Cheng Liong dan Hang Xinshi dengan sikap setia lalu ikut bersama mereka, terutama Cheng Liong yang harus menjadi penunjuk jalan. Mereka tiba di dalam hutan setelah hari menjelang sore. Tentu saja mereka tidak menemukan apa-apa karena sukarlah mencari jejak tapak kaki di tanah yang tertutup daun-daun kering dan rumput-rumput hijau itu. Tek Hoat dan istrinya mencari-cari dan memanggil-manggil nama anak mereka tanpa hasil. Cheng Liong dan gurunya pura-pura ikut mencari. Setelah hari mulai gelap, Hang Xinshi mohon diri bahkan membujuk suami istri itu untuk pulang dan mengerahkan pasukan untuk melakukan pencarian. Istriku, engkau pulanglah dan laporkan hal ini kepada Panglima, minta supaya dia mengerahkan pasukan-pasukan pilihan untuk bantu mencari, malam ini juga. Aku sendiri akan terus mencoba mencari jejak mereka di hutan ini. Shanti Dewi mengangguk dan dengan muka pucat dan menahan tangis saking gelisah hatinya, wanita ini meloncat dan berlari lebih dulu. Melihat gerakan ini, diam-diam Hang Xinshi terkejut bukan main. Nyonya itu dapat berlari cepat secara hebat sekali sehingga dia sendiri pun agaknya tidak akan mampu menandingi kecepatan nyonya itu. Juga Cheng Liong terbelalak memandang tubuh yang sebentar saja sudah jauh sekali itu. Guru dan murid ini tentu saja tidak tahu bahwa Shanti Dewi telah mewarisi ilmu ginkang dari Bu Engkui Ou Yan Hui, murid dari seorang pendeta wanita sakti yang telah menguasai ilmu ginkang luar biasa, yaitu Kim Sim Nikou, baca kisah suling emas dan naga siluman. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hang Xinshi dan muridnya lalu kembali ke kota raja. Di tengah perjalanan, Cheng Liong yang sudah diam-diam merencanakan siasatnya itu, berkata, Moong, rencanamu itu memang baik sekali. Kalau negara Bhutan sendiri kacau balau karena kehilangan Nona Hongbue, tentu Wan Tai Hiap tidak sempat mencampuri urusan Nepal menyerbu Tibet. Akan tetapi, jangan main-main terhadap Wan Tai Hiap dan istrinya. Kalau sampai putri mereka itu terganggu sedikit saja, mereka akan mengamuk dan kalau ketahuan bahwa kita mencampuri urusan penculikan itu, tentu kita akan dimusuhi mereka mati-matian. Hahaha, jangan takut, muridku. Belum tentu aku kalah oleh mereka, dan pula, siapa yang akan mengganggu Nona Hongbue? Ia diculik hanya untuk mengalihkan perhatian dan juga sebagai sandera agar Bhutan, terutama sekali Wan Tai Hiap, tidak mencampuri penyerbuan Nepal ke Tibet. Rencanamu memang bagus, akan tetapi apakah orang-orang Nepal itu boleh dipercaya? Ingat, Moong, aku sudah banyak mendengar tentang kebiadaban orang-orang Nepal terhadap wanita taklukan. Dan Nona Hongbue amat cantik jelita. Kalau sampai ia terganggu, kita pun harus bertanggung jawab. Kakek itu mengerutkan alisnya. Bagaimanapun juga, ucapan muridnya ini menimbulkan keraguan di dalam hatinya. Kalau yang dikhawatirkan muridnya itu terjadi, akan menimbulkan kesulitan kelak. Wah,
kalau begitu bagaimana baiknya, tanyanya ragu-ragu. Moong, serahkan saja nona itu kepadaku untuk menjaganya. Pertama, kalau aku yang menjaga, ia tidak akan ketakutan, dan kelak akan melaporkan kepada ayah bundanya bahwa ketika ditawan, ia diperlakukan dengan baik. Kedua, di bawah pengawasanku, ia tidak akan mengamuk dan engkau tentu lebih percaya kepadaku daripada kepada orang-orang kasar itu. Ketahuilah bahwa usulku ini bukan hanya terdorong oleh rasa kasihan kepada Nona Hongbue, melainkan juga untuk melancarkan jalannya siasatmu. Kakek itu mengangguk-angguk. Baik, baik. Bagus sekali pendapatmu itu. Mari kita langsung ke sana. Cheng Liong tidak merasa heran ketika dia diajak memasuki kota raja oleh gurunya kemudian masuk ke sebuah gedung besar tempat tinggal seorang perwira tinggi. Dia memang sudah dapat menduga bahwa tentu ada orang-orang dalam yang ikut memegang peranan dalam persekutuan busuk itu. Perwira Brahmani, mata-mata Nepal yang berhasil menyelundup menjadi perwira tinggi di kerajaan Bhutan itu, menyambut kedatangan mereka dengan wajah gembira. Akan tetapi dia mengerutkan alisnya ketika melihat Cheng Liong. Anak ini. Dia. Hek Ih Moong menggerakkan tangannya ke atas. Cocok dengan rencana kita, Brahmani. Sekarang setelah mereka menjadi sekutu, Hek Ih Moong menyebut nama perwira tinggi yang menjadi mata-mata Nepal itu begitu saja. Bahkan sikapnya juga sebagai seorang atasan. Dengan begituan Tek Hoat tidak akan mencurigai kami. Nah, sekarang di mana nona kecil itu? Sudah dapat diamankan di tempat rahasia? Mereka dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan dalam. Jangan khawatir. Anak itu telah berada di dalam kamar rahasia di bawah tanah, di rumah ini. Siapapun tidak akan mencari ke sini. Siapa yang akan menuduh aku menjadi penculik putri Pangeran Wan? Brahmani tertawa puas ketika Hek Ih Moong mengangguk dan memuji kecerdikannya. Ketahuilah, Brahmani. Muridku ini memang sengaja mengambil sikap melindungi anak itu. Hal ini amat penting untuk menghindarkan kecurigaan kepada kami. Dan sekarang, aku berpendapat bahwa sebaiknya kalau muridku yang melakukan penjagaan terhadap Putri Wan Tek Hoat itu, atau setidaknya, muridku inilah yang diperbolehkan menjenguknya sewaktu-waktu. Brahmani mengerutkan alisnya. Akan tetapi, Xin Shi, anak itu sudah dijaga siang malam oleh selusin anak buahku yang cukup lihai. Ia tidak mungkin dapat lolos dari tempat tahanannya, dan tidak ada seorang pun dari luar tahu bahwa di rumah ini terdapat kamar rahasia bawah tanah, apalagi mengetahui bahwa putri itu berada di sini. Penjagaan sudah cukup kuat. Bukan kekuatan itu yang kumaksudkan, akan tetapi dari segi keamanan. Kalau muridku yang ikut mengamati, anak perempuan itu tidak akan ketakutan dan memberontak. Bayangkan kalau sampai anak itu mogok makan dan rewel terus sampai jatuh sakit, bukankah hal itu berbahaya sekali? Kalau sampai ia mati, tentu akibatnya amat besar, mengingat akan kesaktian dan kekuasaan Wan Tek Hoat. Muridku dapat menghiburnya dan menenteramkan hatinya. Brahmani mengangguk-angguk walaupun dia masih memandang kepada Cheng Liong dengan sinar mata ragu-ragu dan curiga, teringat betapa pemuda cilik ini tadi merobohkan seorang anak buahnya dan membuat anak buahnya nyaris tewas oleh tendangan yang amat keras itu. Mereka bertiga lalu menjenguk keadaan Hongbue. Ternyata di dalam ruangan tidur perwira itu, terdapat sebuah lubang di balik almari, lubang yang merupakan terowongan bawah tanah dan berhenti pada sebuah kamar di bawah tanah. Tempat itu cukup luas dan hawanya masuk dari lubang-lubang angin yang dipasang secara bersembunyi, juga memperoleh penerangan dari lampu yang bernyala siang malam. Biarpun demikian, tentu saja orang yang disekap di dalamnya akan menderita karena tak dapat melihat keluar dan tidak terkena sinar matahari. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah dipan kecil, sebuah meja, sebuah kursi. 2 buah lampu tergantung di dinding dan ada lukisan-lukisan cukup indah ditempel di atas dinding. Cukup menyenangkan dan bersih. Hongbue sedang duduk dengan wajah muram di atas dipan ketika 3 orang itu masuk. Pintu besi yang atasnya terdapat ruji yang kokoh kuat itu terbuka dan masuklah Brahmani, Hek Ih Moong dan Cheng Liong. Melihat anak laki-laki itu, Hongbue meloncat turun dan memandang dengan mata terbelalak, dan wajahnya menjadi cerah dan gembira ketika ia mengenal Pang Xin Shi. Pang Xin Shi. Cheng Liong. Anak itu lari ke depan dan merangkul Cheng Liong sambil menangis saking lega dan girang hatinya, terbebas secara mendadak dari rasa khawatir, takut, dan marah semenjak ia ditawan.
Cheng Liong memeluk anak perempuan itu dan menepuk-nepuk pundaknya, menghibur akan tetapi dia membiarkan Hong Bue melepaskan semua kegelisahannya melalui air mata. Sementara itu, Hekih Moong dan Brahmani saling pandang, kemudian diam-diam meninggalkan kamar, memesan kepada para penjaga agar Cheng Liong diperbolehkan keluar masuk kamar tahanan itu. Ketika Hong Bue sudah puas menangis, mengangkat mukanya dari dada Cheng Liong dan memandang, gadis cilik ini terkejut karena Pang Xin Shi sudah tidak berada di situ lagi dan pintu kamar tahanan itu sudah tertutup lagi. Cheng Liong, teriaknya kaget. Apakah engkau ditawan juga? Dan gurumu? Tenanglah, Nona. Hong Bue, tenanglah. Memang engkau dijadikan tawanan atau sandera, akan tetapi aku menjamin bahwa engkau tidak akan diganggu. Sedangkan aku dan guruku tidak ditawan. Terus terang saja, aku malah ditugaskan untuk menjagamu. Berarti engkau dan gurumu telah berkhianat dan memusuhi keluargaku? Gadis cilik itu marah sekali dan mengepal kedua tinju tangannya. Tenanglah dan dengarkan ucapanku baik-baik. Mari kita duduk di sana. Cheng Liong mengajak anak perempuan itu duduk di atas dipan. Mereka duduk bersanding dan sambil memandang ke arah daun pintu karena takut kalau ada yang mengintai atau mendengarkan, dia berbisik-bisik. Ada persekutuan rahasia di Bhutan yang menentang kebijaksanaan Sri Baginda. Mereka itu bersekutu dengan Nepal dan mereka tidak ingin melihat Bhutan campur tangan kalau Nepal menyerbu ke Tibet. Akan tetapi mereka takut kepada ayahmu, maka mereka menawanmu di sini untuk melumpuhkan ayahmu. Jadi, engkau hanya ditawan dan tidak akan diganggu. Aku tanggung jawab akan hal itu. Sepasang mata yang indah itu masih terbelalak dan mukanya merah karena kemarahan. Akan tetapi engkau dan gurumu ikut dalam persekutuan busuk itu. Padahal ayahku telah menerima kalian sebagai tamu terhormat. Beginikah kalian membalas budi orang? Pest, jangan keras-keras bicara, Hong Bue. Dengarlah, engkau bukan anak kecil lagi dan aku tahu engkau tidak bodoh. Harus pandai bersiasat. Menggunakan kekerasan saja kita berdua mampu berbuat apakah? Akan tetapi engkau yakinlah bahwa selama ada aku di sini, engkau tidak akan diganggu. Aku harus pura-pura mentaati mereka, akan tetapi aku akan mencari jalan agar engkau dapat bebas dengan aman. Tapi engkau harus menurut semua pesanku. Bagaimana, percayakah engkau kepadaku? Mereka saling berhadapan muka dan melihat betapa pipi anak laki-laki itu masih bengkak. Hong Bue teringat betapa Cheng Liong telah mencoba untuk melindunginya ketika 6 orang bertopeng itu muncul. Maka ia pun mengangguk. Habis, kita harus berbuat apa? Dan di mana aku sekarang? Aku dibawa ke sini dengan kedua mata ditutup sapu tangan hitam. Engkau berada dalam kamar bawah tanah dari gedung tempat tinggal perwira Brahmani. Dia mengenal baik orang tuaku. Tentu saja karena dia mata-mata Nepal yang diselundupkan di sini. Engkau tenang-tenang saja dan jaga kesehatanmu baik-baik. Makan dan minumlah agar engkau tidak jatuh sakit. Aku akan mencari jalan bagaimana baiknya untuk menolongmu. Percayalah bahwa biarpun aku murid Pang Xin Shi, akan tetapi aku tidak sudi bersekongkol dan melakukan kejahatan. Akan tetapi, untuk menentang dengan kekerasan tentu saja aku tidak berani. Cheng Liong, tolong engkau beritahukan ayah, tentu mereka akan dihajar dan aku akan dibebaskan. Tidak semudah itu, Hong Bue. Kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah nekat dan mereka itu akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Engkau dijadikan sandera, maka kalau ayahmu datang menyerbu, mungkin sekali keselamatanmu terancam. Kita harus pakai siasat. Aku akan mencari akal itu agar mereka dapat dihancurkan akan tetapi engkau pun harus dapat diselamatkan. Sementara ini, engkau bersikaplah tenang, tidur dan makan minum secukupnya agar jangan sampai jatuh sakit. Aku akan mencari akal agar dapat membawamu keluar dari sini dan mengabarkan kepada ayahmu tentang semua ini. Aku harus hati-hati agar guruku dan persekutuan itu tidak menaruh curiga kepadaku. Maka, di depan mereka, kalau aku bersikap kasar terhadap dirimu, harap engkau tidak salah sangka. Anak perempuan itu mengangguk-angguk dan memandang ke atas meja di mana terdapat hidangan yang belum dijamahnya. Memang perutnya lapar sekali dan tenggorokannya haus, akan tetapi dengan keras hati ia tidak mau menyentuh makanan dan minuman yang dihidangkan kepadanya.
Kini, mendengar omongan Cheng Liong, dan setelah hatinya merasa lega karena di situ terdapat Cheng Liong yang akan menolongnya, ia pun baru merasakan kelaparan dan kehausan itu. Diraihnya cangkir teh dan diminumnya sedikit. Nah, kau makanlah, aku harus keluar dulu. Tak baik berlama-lama di sini, kata Cheng Liong sambil bangkit berdiri. Jangan terlalu lama meninggalkan aku sendirian saja di sini, kata anak perempuan itu dengan suara sedih. Tentu saja tidak, aku akan sering menengokmu dan memberi kabar tentang perkembangan selanjutnya. Cheng Liong lalu keluar, diikuti pandang mata Hong Bue yang hanya mengharapkan bantuannya untuk dapat keluar dengan selamat dari dalam kamar tahanan itu. Oleh para pengawal, pintu dibuka dan setelah pemuda itu keluar, daun pintu ditutup dan dikunci lagi dari luar. Wajah dua orang penjaga nampak di luar jeruji besi, memandang kepada Hong Bue yang sedang makan itu sambil menyeringai menakutkan. Hong Bue membuang muka, tidak sudi bertemu pandang dengan mereka dan terdengar mereka itu tertawa mengejek. Para pengawal itu menyampaikan keadaan anak perempuan yang ditawan kepada Brahmani, bahwa anak itu sudah mau makan minum dan tidur nyenyak semenjak Cheng Liong masuk ke situ dan bercakap-cakap cukup lama. Hal ini menggirangkan hati Brahmani dan dia mulai percaya penuh kepada murid Hek Ih Moong yang tadinya dicurigainya itu. Dan dia makin kagum akan kecerdikan Hek Ih Moong yang menyuruh muridnya itu pura-pura melindungi putri Pangeran Wan itu sehingga memperoleh kepercayaan dari si anak perempuan. Karena, kalau sampai putri itu mogok makan minum dan jatuh sakit, rencana siasat mereka akan menjadi rusak dan mereka bahkan dalam keadaan berbahaya. Seorang sandera harus berada dalam keadaan segar bugar, baru ada harganya, karena kalau sampai mati, sandera itu tidak ada artinya lagi. Hek Ih Moong sendiri sangat girang dengan hasil pendekatan muridnya ini dan semenjak itu, Cheng Liong memperoleh kepercayaan besar untuk menghibur dan menemani Hong Bue. Dia sering datang bercakap-cakap di dalam kamar tahanan Hong Bue, dan diceritakannya semua perkembangan di luar tempat tahanan itu kepada gadis cilik ini. Ternyata siasat yang diatur oleh persekutuan itu berjalan dengan lancar dan berhasil baik sekali. Sepucuk surat diterima oleh Wan Tek Hoat yang mengerahkan semua pasukan mencari putrinya dengan sia-sia. Tentu saja dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa putrinya berada tidak jauh dari istana, dalam gedung seorang perwira tinggi. Maka ketika dia menerima sepucuk surat dari Siwananda, Koksu Nepal, dia hanya dapat membaca dengan muka kemerahan saking marahnya. Bagaimanapun juga ini menyangkut keselamatan putrinya, dan juga kewibawaan kerajaan Bhutan, dua hal yang saling bertentangan. Maka dibawanyalah surat itu menghadap raja, bersama istrinya. Raja Badur Shah mengerutkan alisnya ketika Wan Tek Hoat memperlihatkan surat dari Siwananda itu. Isinya ringkas saja, yaitu bahwa Nepal tidak bermaksud memusuhi Bhutan, hanya minta agar diperbolehkan melewati daerah Bhutan sebelah utara untuk pasukan Nepal yang mengadakan penyerbuan ke Tibet. Agar Bhutan tidak mencampuri urusan itu dan sebagai tanda terima kasih, Nepal akan menjaga Putri Gangga Dewi baik-baik dan akan mengantarkannya kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Keparat! Raja Badur Shah membentak marah. Tak kusangka kerajaan Nepal akan mempergunakan kecurangan yang begini tidak tahu malu. Menculik anak kecil untuk memaksakan kehendaknya kepada kerajaan kita. Bagaimana baiknya, Rakanda? Tanya Shanti Dewi sambil meremas-remas tangan sendiri. Kami ayah dan ibu dihadapkan kepada dua masalah yang sama pentingnya bagi kami. Di satu pihak, masalah keselamatan anak tunggal kami dan di lain pihak masalah wibawa kerajaan yang terancam. Raja Badur Shah mengangguk-angguk dan dia pun tahu bahwa suami istri di depannya ini merupakan tulang punggung pemerintahannya. Tak mungkin kiranya membiarkan Gangga Dewi terancam bahaya maut. Akan tetapi, kalau dia membiarkan pasukan Nepal menyerbu Tibet dengan mengambil jalan lewat Bhutan, hal ini pun akan besar akibatnya. Pertama, Bhutan akan dianggap musuh oleh Tibet, dan terutama sekali, kerajaan Cheng Tiao tentu akan menganggap Bhutan bersekutu dengan Nepal. Akibat ini lebih hebat lagi bagi kerajaannya. Serba salah. Serba salah memang, akhirnya raja itu berkata. Memang, bagi Nepal, jalan satu-satunya menuju ke Tibet hanya melalui daerah kita sebelah utara. Menurut catatan, dahulu pernah Nepal menyerang ke Tibet melalui daerah mereka sendiri di utara, akan tetapi Nepal kehilangan banyak prajurit yang tewas dalam perjalanan karena perjalanan itu melalui puncak-puncak yang tinggi dan jurang-jurang yang curam, amat sukar dilalui manusia. Kita berdiri di tengah-tengah, antara dua negara yang sedang bermusuhan.
Kalau kita membiarkan Nepal melewati daerah kita, kita dapat dianggap bersekongkol dan menentang kerajaan Cheng. Sebaliknya kalau kita menolak permintaan Nepal, kita dapat dianggap menentangnya. Serba salah, serba susah. Menurut surat itu, kita masih mempunyai waktu 2 pekan. Selama 2 pekan ini kami akan mencari jejak anak kami. Kalau perlu, kami atau saya sendiri akan memasuki Nepal, mencari di mana anak kami itu ditawan. Tek Hoat berkata sambil mengepal tinju. Kami amat mencinta anak kami dan tentu saja mengutamakan keselamatannya, akan tetapi, Rakanda, kami juga tahu bahwa kewibawaan kerajaan Bhutan tidak mungkin dibiarkan untuk diinjak-injak secara begitu saja oleh Nepal. Suamiku berkata benar, masih ada waktu 2 pekan sebelum pasukan Nepal mempergunakan daerah kita untuk lewat menyerbu Tibet. Kalau dalam waktu itu kita sudah berhasil menemukan Gangga Dewi dengan selamat, maka kita akan menolak permintaan itu. Kalau andai kata kami tidak berhasil, terserah saja kepada keputusan Rakanda. Raja Badur Shah mengangguk-angguk. Memang tidak ada pilihan lain. Raja ini lalu melepas kepergian suami istri itu sambil berulang kali menghela napas panjang. Tak disangkanya bahwa kerajaannya yang makmur dan tentram itu kini dilanda ancaman malapetaka, bahkan yang langsung terkena adalah adik tirinya, Putri Shanti Dewi. Sepekan lagi hari yang disebutkan oleh pihak Nepal untuk menyeberang ke Tibet melalui Bhutan tiba. Dan selama itu, Tek Hoat belum juga berhasil menemukan putrinya yang hilang. Dia dan istrinya sudah mengambil keputusan untuk berdua pergi ke Nepal dengan cara menyelundup karena merasa yakin bahwa anak mereka tentu ditawan di kerajaan itu. Akan tetapi, sebelum mereka berangkat yang menurut rencana akan mereka lakukan pada keesokan harinya pagi-pagi benar, malam itu Cheng Liong menghadap mereka. Lo Chiampue, saya mau bicara penting sekali, kata anak itu sambil celingukan ke kanan-kiri. Melihat sikap anak itu yang telah mereka kenal kecerdikannya, Tek Hoat lalu menarik tangannya diajak masuk ke ruangan dalam. Shanti Dewi cepat mengikuti setelah putri ini merasa yakin bahwa tidak ada orang lain melihat anak laki-laki itu memasuki istana. Apa yang hendak kau bicarakan, Cheng Liong? Di mana Pang Xinshi? Tanya Tek Hoat sambil memandang tajam penuh selidik. Lo Chiampue, ada persekutuan yang hendak mengacau malam ini. Mereka bahkan berusaha untuk menduduki istana Sri Baginda. Apa? Tek Hoat terkejut sekali sambil memegang pundak anak itu, lupa akan tenaganya sendiri dan terkejutlah Tek Hoat ketika dari pundak anak itu keluar tenaga penolak yang hebat. Dia cepat menarik kembali tangannya dan memandang anak itu dengan mata terbelalak. Tak pernah disangkanya bahwa anak ini memiliki tenaga sinkang yang sedemikian hebatnya. Cheng Liong tahu bahwa sumber tenaganya itu kembali telah bergerak otomatis, maka dia merasa tidak enak sekali. Apa yang terjadi? Tanya Tek Hoat, lebih ingin tahu tentang persekutuan itu daripada tentang kekuatan tersembunyi di tubuh Cheng Liong. Lo Chiampue, beberapa orang pembesar dan panglima telah bersekongkol dengan orang Nepal, malam ini akan melakukan pengacauan dan penyerbuan ke istana untuk memancing perhatian, agar semua kekuatan ditujukan untuk menghadapi kekacauan itu sehingga tentara Nepal dapat melewati daerah utara dengan aman. Tek Hoat semakin terkejut. Teringatlah dia akan pemberontakan yang dahulu dilakukan oleh Mohinta, putra mendiang Panglima tua Sangita yang berhasil dia hancurkan ketika dia membela Bhutan, baca kisah jodoh Raja Wali. Apakah kini terulang lagi peristiwa pemberontakan itu? Panglima Jain telah tiada, telah meninggal dunia karena usia tua, dan kini para panglima Bhutan adalah muka-muka baru, walaupun mereka itu sejak muda sudah mengabdi kepada kerajaan. Ceritakan semua apa yang kau ketahui dan bagaimana engkau bisa tahu, bentak Tek Hoat, belum mau percaya begitu saja keterangan anak itu. Saya mendengar sendiri percakapan mereka dalam rapat sore tadi Lo Chiampue, bahkan saya hadir pula bersama guru saya. Pang Xinshi. Dia ikut bersekongkol? Cheng Liong menarik napas panjang. Tidak ada gunanya lagi menyembunyikan kenyataan itu. Benar, Lo Chiampue. Dia bersekongkol dengan perwira Brahmani dan yang lain-lain. Brahmani orang Nepal itu? Keparat? Dan engkau sendiri? Engkau kan murid Pang Xinshi. Memang saya muridnya, akan tetapi murid untuk mempelajari ilmu kepandaian, bukan murid untuk mempelajari kejahatan. Biarkan dia bercerita terus. Cheng Liong, ceritakanlah sejelasnya dan apakah engkau tahu pula di mana Gangga Dewi anakku? Di mana ia? Tek Hoat membentak dan sudah mencengkeram lagi ke arah pundak Cheng Liong.
Akan tetapi dari samping, istrinya memegang pergelangan tangan suaminya. Sabar dulu, mungkin dialah yang akan dapat menyelamatkan anak kita, tegurnya. Harap Lo Cianpui berdua jangan khawatir. Selama ini saya telah menghibur dan menemaninya. Bocah setan! Engkau dan gurumu telah menerima budi kebaikan orang, akan tetapi membalasnya dengan perbuatan keji. Kenapa tidak sejak dahulu engkau memberitahukan kami di mana anak kami? Begitu jahatkah kalian? Tek Hoat membentak lagi. Lebih baik cepat katakan di mana anakku agar kami dapat menyerbu dan membebaskannya. Shanti Dewi juga berkata dengan hati penuh kegelisahan dan ketegangan. Jangan lakukan itu. Itulah sebabnya mengapa saya tidak sejak kemarin memberitahu kepada Jiwi Lo Cianpui. Kalau Lo Cianpui mempergunakan kekerasan menyerbu tentu dengan mudah mereka akan membunuh putri Lo Cianpui. Mereka adalah orang-orang kejam. Harus diatur dengan baik agar putri Lo Cianpui dapat diselamatkan, dan juga agar penyerbuan ke istana itu dapat digagalkan. Tek Hoat seketika sadar bahwa dia berhadapan dengan seorang anak yang amat cerdik dan berpemandangan luas. Seperti seorang dewasa saja anak ini, pikirnya kagum. Baiklah, bagaimana keadaannya yang sebenarnya? Dan bagaimana engkau akan dapat menyelamatkan anak kami? Mereka terdiri dari mata-mata Nepal, yaitu perwira Brahmani, beberapa orang pejabat tinggi dan beberapa orang panglima pasukan, juga. Guru saya ikut di dalamnya. Malam ini, menjelang tengah malam, mereka akan melakukan penyerbuan dan kini mereka sudah berkumpul di markas yang dipimpin oleh Panglima Ramrohan. Panglima Ramrohan? Tek Hoat terkejut sekali karena Panglima itu masih saudara sepupu dari mendiang Mohinta, putra Panglima tua Sangita yang pernah memberontak itu. Inilah akibatnya kalau raja terlalu lunak terhadap mereka. Setiap kali ada kesempatan, hati yang membenci itu tentu kambuh pula dan mereka ini akan mudah melakukan pemberontakan untuk membalas dendam atas kesalahan mereka yang lalu. Saya memberitahu Lo Cianpui agar penyerbuan ke istana itu dapat digagalkan, sedangkan mengenai Nona Hombue, sayalah yang akan melarikannya dari tempat tahanan. Mereka semua percaya kepada saya sebagai murid Pang Xinshi. Dan untuk keperluan ini, saya hanya minta dibekali seguci arak terbaik yang sudah dicampuri obat bius untuk membuat selusin penjaga di dalam itu lumpuh. Kemudian saya akan mencoba membawanya keluar dari gedung itu melampaui para pengawal yang berjaga di luar. Melihat gawatnya suasana, Tek Hoat tidak membuang banyak waktu lagi. Dia segera berunding dengan istrinya. Dia sendiri akan cepat melapor kepada Sri Baginda, mempersiapkan pasukan yang kuat untuk mengepung dan menghancurkan markas pasukan yang dipimpin oleh Panglima Ramrohan, menghancurkan persekutuan itu, sedangkan istrinya akan membantu Cheng Liong dan membayanginya dari belakang, melindunginya kalau sampai dua orang anak itu diancam oleh para penjaga di luar gedung di mana anak perempuan itu disekap. Kepada Cheng Liong lalu diberikan seguci arak merah yang wangi dan sudah dicampuri obat bius oleh Tek Hoat yang pernah mempelajari ilmu pengobatan bahkan memiliki kepandaian membuat racun perampas ingatan yang diwarisinya dari Pulau Neraka. Sebelum berangkat, Cheng Liong membalik dan berkata, Lo Cianpui, saya minta obat penawarnya. Untuk apa? Siapa tahu para penjaga itu curiga kepada saya dan tidak mau minum arak ini, maka kalau mereka memaksa saya ikut minum, sebelum saya menjaga diri dengan obat penawarnya, kan celaka. Tek Hoat mengangguk-angguk dan semakin kagum kepada anak kecil ini. Diambilnya 2 butir pel merah. Telanlah ini dan biarpun engkau harus menghabiskan seguci arak itu, engkau tidak akan mabok atau terbius. Cheng Liong menerimanya dengan girang, lalu pergi dari situ diam-diam dibayangi oleh Shanti Dewi. Sedangkan Wan Tek Hoat sendiri secepatnya pergi menghadap Sri Baginda. Karena dia yang datang, maka para pengawal berani melaporkan ke dalam bahwa pangeran itu minta izin menghadap raja karena ada keperluan yang amat penting dan gawat. Sementara itu, Cheng Liong segera pergi membawa guci arak menuju ke gedung perwira Brahmani, bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi menghampiri para penjaga. Para penjaga di luar gedung sudah mengenal anak ini dengan baik dan mereka semua sudah tahu bahwa anak ini adalah murid Pang Xinshi yang dipercaya sebagai satu-satunya orang yang boleh memasuki kamar tahanan di mana Putri Gangga Dewi ditahan. Hei, Cheng Liong, engkau membawa arak baik ya? Beri kita sedikit ah. Cheng Liong tersenyum kepada mereka dengan sikap ramah. Mana aku berani? Arak ini adalah pesanan Brahmani Tai Chiang Kun, kalau berkurang sedikit saja aku akan celaka.
Biar nanti kucarikan untuk kalian yang lain saja. Sambil berkata demikian dia menyelinap ke dalam gedung tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. 12 orang pengawal pilihan yang berjaga di luar kamar tahanan Hong Bue mengira bahwa Cheng Liong membawakan makanan atau minuman untuk anak yang ditawan, akan tetapi melihat anak laki-laki itu membawa guci arak, mereka menjadi heran. Cheng Liong, untuk siapa engkau membawa seguci besar arak itu? Tegur komandan jaga. Tentu saja mengherankan melihat anak itu membawakan seguci arak untuk tawanan, seorang anak perempuan yang jarang minum arak. Cheng Liong tertawa. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kakak-kakak sekalian? Melihat kakak sekalian siang malam berjaga tak mengenal lelah, aku merasa kasihan dan tadi aku melihat arak berlimpahan dalam pertemuan para panglima. Maka aku minta kepada suhuku untuk diperkenankan membawa seguci arak wangi untuk dihadiahkan kepada kalian. 12 orang pengawal itu bersorak gembira dan banyak tangan menerima guci arak itu. Tutup guci dibuka dan terciumlah keharuman arak yang amat sedap, membuat mereka bergegas mencari cawan. Akan tetapi, komandan jaga cepat membentak. Jangan sentuh dulu arak itu. Para anak buahnya terkejut dan kecewa. Mereka memandang kepada komandan mereka dengan alis berkerut. Kenapa? Apa salahnya dengan arak ini? Kita sudah bersusah payah, sudah selayaknya menerima hadiah minuman baik. Akan tetapi komandan jaga itu tidak menghiraukan omelan anak buahnya. Dia menghampiri guci arak, mencium-cium dan memeriksa isinya. Diam-diam Cheng Liong merasa terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa kepala jaga ini orangnya demikian cerdik dan banyak curiga. Akan tetapi, dia bersikap tenang saja, bahkan tersenyum-senyum. Semua pengawal melihat komandan mereka menuangkan arak dari guci ke dalam sebuah cawan dan mereka mengilar melihat arak merah yang jernih dan wangi itu. Akan tetapi komandan itu tidak minum arak ini, melainkan menyodorkan cawannya kepada Cheng Liong sambil berkata, Cheng Liong, kau minumlah arak ini. Semua pengawal memandang heran dan Cheng Liong juga mengambil sikap seperti orang merasa kaget dan heran. Akan tetapi, aku sengaja membawa arak ini untuk kakak sekalian, bantahnya. Bagaimana kami tahu bahwa arak ini tidak beracun kalau engkau tidak mau minum dulu secawan? Kata si komandan dengan muka berseri, merasa bangga memperlihatkan kecerdikannya. Kini para anak buahnya, pengawal-pengawal yang berpengalaman, terkejut dan timbul pula kecurigaan mereka. Beramai-ramai mereka lalu mendesak kepada Cheng Liong untuk minum arak dalam cawan itu. Aku tidak pernah atau jarang sekali minum arak, akan tetapi untuk memuaskan hati kakak sekalian, apa boleh buat, akan ku minum arak ini. Akan tetapi, tolonglah aku nanti kalau sampai mabok. Tanpa meragu lagi, Cheng Liong lalu mengangkat cawan arak itu, menempelkan ke mulutnya dan menenggaknya sekaligus sampai habis. Dia menjilati bibirnya, nampak keenakan sekali dan mengangguk-angguk. Wah, belum pernah aku minum arak seenak ini. Bolehkah aku minta secawan lagi? Begitu Cheng Liong berkata demikian, para pengawal itu segera berebut mengisi cawan arak mereka dari guci itu tanpa memperdulikan permintaan Cheng Liong. Sambil tertawa-tawa dan si komandan jaga juga tidak lagi melarang mereka, bahkan dia pun menuntut agar diberi lebih dahulu. Tentu saja 12 orang pengawal itu kini percaya sepenuhnya bahwa arak itu tidak mengandung sesuatu yang tidak baik setelah anak itu berani minum secawan dan tidak kelihatan ada akibat yang mencurigakan. Memang arak itu arak tua yang harum dan lezat, maka mereka pun seperti berlomba, minum sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, baru menghabiskan 2 cawan saja, mereka sudah roboh terguling, terbius dan tidur pulas atau pingsan, malang melintang tidak teratur di tempat penjagaan di luar kamar tahanan itu. Cheng Liong tidak mau membuang terlalu banyak waktu lagi. Diambilnya kunci pintu kamar tahanan itu dari saku baju komandan jaga, dan dibukanya pintu kamar tahanan. Hong Bue sudah mendengar akan kedatangan Cheng Liong dan mendengar percakapan antara Cheng Liong dan para penjaga, mendengar betapa mereka minum arak dan tertawa-tawa. Kini, anak perempuan itu merasa heran sekali mengapa suasana di luar kamar tahanan begitu sunyi seolah-olah semua penjaga telah pergi dan nampak Cheng Liong masuk sendirian saja. Cheng Liong, apa yang telah terjadi? Pest, diamlah dan mari ikut denganku keluar dari tempat ini, kata Cheng Liong sambil menaruh telunjuk di depan mulutnya. Biarpun semua penjaga di luar kamar tahanan telah roboh,
Akan tetapi masih banyak pengawal yang berjaga di luar gedung dan dia harus berhati-hati untuk dapat membawa keluar anak perempuan itu dari gedung tanpa terlihat mereka. Ketika ia digandeng keluar dari dalam kamar tahanan oleh Cheng Liong dan melihat 12 orang penjaga itu malah melintang dalam keadaan seperti sudah tewas saja, Hong Bue terkejut dan merasa ngeri. "Apa yang terjadi dengan mereka?" bisiknya. "Mereka hanya pingsan minum arak yang ada obat biusnya, yang kudapat dari ayahmu. Mari kita pergi melalui pintu belakang." Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di luar gedung, seperti suara orang berkelahi. Cheng Liong yang membawa Hong Bue menyelinap ke belakang, melihat beberapa orang pengawal yang berjaga di bagian belakang gedung itu berlarian ke depan. Kesempatan ini dipergunakannya untuk membawa anak perempuan itu lari keluar dari gedung, menyusup ke dalam taman yang gelap lalu menjauhkan diri. Ternyata di luar gedung memang terjadi keributan. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, Putri Shanti Dewi sendiri yang tadinya membayanginya, telah mengamuk dan menghajar para penjaga, anak buah Brahmani yang memberontak itu. Para penjaga melawan dengan hati kecut, karena mereka tahu siapa adanya putri ini, akan tetapi mereka pun setia kepada Brahmani yang pada saat itu berkumpul di rumah Panglima Ramrohan dan siap untuk menyerbu atau mengacau istana raja. Akan tetapi, para penjaga yang berjumlah belasan orang itu mana mampu menandingi Putri Shanti Dewi yang memiliki gerakan seperti burung terbang itu? Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.